Satu tambah satu berapa, Dek? 1 tambah 1 ya 2 lagi gimana? Oh, 1 2 ya. itu jendela. Nah itu Bang Zuma asli ya? Ini kamu bukannya adik Bang Juma ya, Dek? Enggak, itu Bang Zuma asli ya. Oh asli lah, mana ada yang berani naik ke ruku yang palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri laki-laki di sini ya. Enggak, ada 2. Yang mana? Enggak ada 2. Ada aku. Oh iya betul, masya Allah. Enggak, kan aku kan nonton live. Nah lalu diundang. Ya udah aku naik. Iya, Kan enggak salah, kan aku diundang. betul. Ya, tapi katanya adik abang tuh, Bang. Oh no, Iya. itu bohong. Cuman aku follow aja. Bang Juma memang punya adik banyak, nggak apa-apa kalau adiknya 1. Iya betul. Nanti dia penjaga gawang. Gelap kan? Nah, tidak ada lampu gelap. Ayo, Oten naik, udah ada Bang Juma nih. Enggak, kan? Bang Juma udah makan, Bang? Enggak. Udah dari 5 jam. Makan. Abang makan berapa jam, Bang? Kamu itu makan dari jam 3. Aku masuk masih makan. Nggak ada itu, nggak ada. Kapan berhentinya manusia? Berisi sampai ke betis. Nggak ada loh, Bang, berhenti lah itu paruhmu. Oh, nggak ada berhenti. Nggak mungkin aku makan dari jam 3 sampai itu ngada-ngado. Saya lagi. Ngade-ngade. Saya. Ngada-ngado. Itu kalau bahasa Makassar ngada-ngado itu apa, Bang? Ngade-ngade artinya apa sih? Bohong-bohong. Ngada-ngado itu cerita itu bohong. Oh, bale-bale kalau di sini bale-bale. Oh, bale-bale. Bale-bale. Bale-bale itu yang muter-muter tuh, Bang. Bale-bale muter. Iya Ya kan? juga sih. Iya sih. Nah itu bale-bale. Oh ya teh nih Bang Juma udah ada ini. Ayo, pasien pertama ada Bang Juma. Saya ganggu nggak? Kalau saya ganggu, saya nonton aja. Enggak, kamu enggak kok. ganggu bang. Sini aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Betul. Kata netizen, kamu jangan naik, kamu ganggu katanya. Enggak apa-apa. Sekali lagi aku bilang enggak apa-apa. Biar ada temanku di sini, gitu loh. Tunggu dulu, biar ada Pak, aku perbaiki katanya ya. Bang Juma ngomong gini, biar ada temanku di sini. Artinya kan Bang Juma tadi sudah di sini. Biar ada temanku di sini. Maksud kau Bang, kau sendiri di sini nggak nyaman gitu? Hah? Iya, Ku kau hantam tahu. di situ. Ya. Oh. Aku, Gitu. kami takut sama kalian berdua. Oh gitu. Bahasamu itu loh. Emangnya ku makan banyak kau Bang, aku makan apa? Kami berdua ini curiga kalian itu batangan. Sementara kami ini masih SMA. SMA tapi gak perjaka lagi pun. Kami takut diganggu sama kalian berdua. Ini yang diam-diam ini siapa namanya? Benda Rahma. Jangan-jangan kalian berdua ini batangan. Weh normal kami ya, parah kau Bang, parah kau. Normal aku ya, parah kau Bang. Masa batangan ngadu-ngadu Bang. Normal aku ya Bang. Walaupun berkarat setidaknya normal aku. Waduh ngadu batang. Di mana pula tumbuh batangnya? Terus anakku lahir dari mana? Anakku merinding dengarkan gitu. Apa aku merinding dengar apa gitu.
Saya pun merinding, ku bilang, nak. Ini kenapa? Padahal ini mau ngapain adik ini? Dia mau belajar loh, baik. Ngelek dia pas pulang ngelek jaringannya. Allah Pas pulang ngelek jaringannya. Masya Allah. Nih, Ini bisa dijadikan ini. Dijadikan percontohan skincare. Ya kan? skincare. Skincare. Mau mental dia. Ya Allah ya Karim. Oh, dia selfie. Ini kayak apa? Astagfirullahaladzim. Kayak komodo kejatuhan buah kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mangga Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Abang Masya Suma Allah. ya favorit saya yang sering saya nonton dari YouTube. Akhirnya bisa ketemu juga secara ini. Siap. Ini sebelum ini saya nggak lama-lama ditakut misalnya ada hotel mau naik atau apa biar nanti saya diturunin aja. Ini Iya, izin iya. mau nyampein salam. Sebenarnya sih udah lama dari setengah tahun yang lalu. Cuman baru ini saya sebenarnya juga gagap aplikasi bang. Saya banyak nggak ngerti. Ini juga baru diajarin. Ada kirim salam ke Bang Zuma sama ke Ustadz Sugi sama kemarin udah ketemu sama Bang Andi Selebes itu dari Ustadz Abu Didat. Mui. Saya ketemu di rumahnya di Bekasi waktu itu. Masya Allah. Kalau misalnya ketemu Komal atau apa bisa naik atau berbicara itu tolong sampaikan salam saya ke Bang Zuma, Pak Sugi, Pak Iya, Bang, Nandar. Nah, ya Iya, gitu aja sih alhamdulillah Bang. Ustadz kita dari MUI kan? Iya. Ustadz Abu Didat. Oh, Abu Didat, Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa, Masya Allah. Sehat Bang Zuma ya. Alhamdulillah bang, sehat seperti biasa. Syukur, Tetap alhamdulillah. semangat terus, Alhamdulillah. Ini pertama kali saya bisa masuk Komal. Biasanya cuma nonton dari YouTube aja ini. Iya, 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 Masya Allah. Subhanallah. Abang di mana? Oh iya, salam kenal, nama saya Mangaraja Muhammad Ali. Saya dari Jakarta, Bang, Jakarta Barat, tepatnya di Jakarta Grogol. Barat. Grogol. Iya. Oke, oke. Kalau Sip. nggak salah orang Batak, tapi Orang Batak ya bang, namanya Mangga Raja. iya, tapi kecil gedenya di Jakarta udah udah ke Oh iya. Mangga Raja dari mana bang? Huta Suhut kalau marganya. Tapanuli Selatan, alhamdulillah Muslim dari nenek moyang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Mangga Raja sih ada butar. Gitu. Oke bang. iya, Allahu Akbar, Masya Allah. begini aja ya, alhamdulillah bisa ketemu juga sama Bang Zuma secara langsung, bicara langsung. Dan mohon maaf bila mengganggu ya, soalnya saya juga benar-benar Iya. gagap sama TikTok macem-macem. Iya bang. Lah istilah masih Oke. banyak nggak ngerti. Kasih. Oke. Iya. Iya. Ki Mangga di mute dulu ya dek. Oke, Nggak saya apa-apa sapa kalau dulu saya ini. mau diturunkan nggak apa-apa, Bunda. Oke oke. Iya, saya sapa dulu ini. Suatu ketika, selamat malam agama apa? Halo, assalamualaikum, Bang Zuma Iya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. dan kakak blokir permanen. Wah, alhamdulillah bisa naik. Suaranya kuatin bisa bang? Bisa. Udah jelas? Udah. Iya kenapa? Baik. Blokir permanen. Bang Zuma, saya mau nanya. Ini ada beberapa hal yang mengganjal nih sebetulnya. Iya. Jadi Kalau mengganjal itu dibuang ganjalannya bang. Ganjal pakai apa? Batu ya? Ganjalannya pakai dibuang. ini batu bata. Nah, dibuang dulu batu batanya. udah. Ini apa? Saya sering dengar ucapan Bang Zuma itu tentang orang-orang Farisi itu. Iya. Itu orang Farisi itu penjajah Roma atau orang Farisi Persia ya bang? Iya, bagus. Pertanyaannya menarik. Jadi kalau berbicara mengenai orang Farisi dalam studi ya, dalam pendidikan tentang terkait dengan orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi,
Jadi yang dimaksud Farisi ketika bersinggungan dengan dialog dunia apologetika, maka yang dimaksud di sini adalah sebuah denominasi dalam agama Yahudi. Jadi Farushim atau dari Ferus yang kemudian nantinya berubah menjadi kata Farisi, itu menjelaskan tentang orang-orang yang memisahkan diri, yang memisahkan diri, dalam arti kata mereka orang-orang ini adalah orang yang merasa diri mereka itu adalah golongan yang punya pendidikan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dari literatur yang ada, rabi-rabi yang ada di orang-orang Yahudi maksud saya ya, orang-orang Farisi ini itu dianggap sebagai golongan cendekiawan yang kemudian menjadi peneliti atau menjadi pengamat atau penegak hukum Taurat yang kemudian punya kredibel. Jadi mereka bukan Yahudi sembarang, mereka adalah orang yang punya pendidikan yang sangat-sangat mumpuni, sehingga mereka yang memiliki kompetensi untuk menegakkan hukum Taurat yang sangat teliti dan terinci. Seperti itu. Baik. Iya. Baik. Kemudian yang kedua ini Bang, ini Siap. kan banyak orang kemudian sekarang ini berspekulasi tentang Dajjal ya, bahwa ada beberapa ustadz kita yang Suaranya pelan kali bang, bisi-bisi tetangga. ini udah jelas belum Kak? Jelas cuman pelan kali. Sekarang udah gak mending. Baik. Jadi kan ada beberapa ustadz kita diantaranya yang berpendapat bahwa Dajjal itu Yudas Iskariot ya. Ada beberapa karena yang sering saya teliti dan akhir-akhir ini mendengar narasi-narasi Bang Zuma itu memang dia sempat dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit kan, kemudian dia meninggalkan kain kafan itu kan. Iya. Tapi setelah saya sering mendengarkan narasi Bang Zuma, ternyata saya baru paham bukan Yudas ternyata. Jadi Paulus yang dibilang pembinasa keji itu Bang. Ya. Betul. Dia pembinasa keji, kemudian dia mengambil posisi Nabi Isa. Iya, Nabi Isa. Dia mengambil posisi Nabi Isa, kemudian dia mengaku Rasul, kemudian dia sempat mengalami kebutaan, kemudian yang paling bahaya dari Dajjal itu kan penyesatan akal kan Bang ya. Iya, betul. Penyesatan akal, dan memang kalau kita lihat pengikut Dajjal yang sekarang ada di dunia memang mayoritas yang akalnya tersesat gitu ya. Jadi Betul. Jadi lebih kalau misalnya kita berpendapat antara Yudas atau Saulus ini, sepertinya saya lebih cenderung ke Saulus sih Bang. Kalau menurut pendapat Bang Zuma gimana? Ini soalnya kemarin itu saya udah berapa bulan ini ngikutin Bang Zuma itu, kok ini gambarannya seperti apa ya? Ya bener-bener pembinasa keji gitu, bukan cuman dia menyesatkan akal, tapi dia tuh membuat orang-orang tuh meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala yang esa itu gitu, yang akhirnya membuat orang tersesat dan menyembah selain Allah gitu. Bisa berikan sedikit pandangan Bang? Baik. Kalau berbicara mengenai Dajjal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu menjadi rujukan kita ya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi adama ila qiyamah sa'ah khalqu akbaru minad dajjal." Jadi diterangkan bahwasanya tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya kemudian Nabi Adam alaihissalam hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar, lebih kejam daripada Dajjal. Coba kita lihat. Ini kita berbicara mengenai apologetika, pembelaan iman.
dalam ilmu Islamologi bertemu dengan Kristologi, itu akan berbenturan antara ajaran Islam, Kristen, pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pandangan Islam dan pandangan Kristen kedua kubu. Nah sekarang kita berbicara mengenai hadis Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Sejak dari zaman dahulu, kalau kita belajar, belum ada fitnah yang mengatakan pencipta alam semesta lahir jadi bayi. Itu belum pernah. Selain daripada yang dilakukan oleh Saulus. Jadi belum pernah kemudian ada fitnah Tuhan menghendaki kemudian pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Artinya Tuhan datang ke dunia menjadi ambil rupa manusia lalu bunuh diri. Itu nggak ada selain daripada pengajaran Paulus. Jadi apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait sang pembinasa keji ini, yaitu Dajjal, itu memang serupa tapi serupa. Sekali lagi saya katakan, ya serupa tapi serupa. Ada tapinya. Kenapa? Karena masih ada juga ada orang yang membantah. Betul. Tapi kalau kita melihat dari aspek pengajaran, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Musa, bagaimana Tuhan datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu kemudian datang lagi Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan apa? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Siapa pencetusnya? Yang mencetuskan kemudian orang-orang menyembah kepada utusan Tuhan, ya Saulus. Nah, ini kalau kita berdasar kepada hadis riwayat Muslim. Betul. Ya, seperti itu. Silakan. Jadi semakin Boleh saya tanggapin? bentar dulu. Main Bentar dulu. tanggapin aja, toprak. Bentar bro, bentar Bang Luga, sabar dulu, kita bahas Dajjal dulu. Iya, semakin nyata Bang Zuma, betul. Tapi si Luga itu kepanasan bang, karena dia merasa dia yang Dajjal bang. Enggak lah, dia kan pengikutnya aja, tangan kanannya aja dia itu. Sabar, lanjut aja dulu. Benar Bang Zuma, kalau ada salah satu hadis Nabi itu yang berbunyi sesungguhnya nyata Dajjal itu bagi kalian. Tapi Iya, memang. sebetulnya ditutupi memang kita itu. Ditutup. Betul. Gitu, Bang. Jadi saya sempat berpikir mengikuti beberapa pendapat Ustadz ya yang berkata Samiri lah segala macem lah, kemudian sampai berlabuh ke Yudas. Tapi setelah saya beberapa bulan ini rutin ngikutin Bang Zuma, dan itu tertera tentang peminasa keji yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang mengaku utusan Yesus lah. Itu saya kok ini Paulus gitu ya, Saulus ini sepertinya. Mau tidak mendengarkan satu mantra sajian daripada Dajjal? Boleh. Oke. Ampolumi Sophia Sopos Kai Sunesis Senesos Ateteu. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sementara Dajjal itu berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi, menutup akal. Nah, dalam kamus Lisanul Arab ada beberapa pendapat kemudian dan terkait dengan perihal definisi dari nama tersebut. Salah satunya mungkin adalah pendapat yang mengatakan bahwa sosok ini adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Coba Anda buka Filipi 1 nomor 18. Jadi di situ dia mengajarkan tentang manusia yang bernama Yesus ini,
dengan maksud kepalsuan. Kita bacakan ya. Kita langsung ke original teksnya untuk kata kepalsuan. Tapi tidak mengapa sebagaimanapun engkau memberitakan tentang Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu disebut propasis. Propasis itu palsu atau mengelabui atau menipu. Aku Paulus tetap bersukacita. Jadi kau mau mengajarkan orang-orang dengan maksud palsu, dengan maksud mengelabui atau maksud jujur, saya Paulus tidak peduli. Yang penting aku tetap bersukacita. Itu dia. Nah, ini kembali kepada pembahasan tadi, bahwa ketika kemudian dia mengatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Sehingga pengikut-pengikutnya ini ketika berbicara mengenai kekristenan, mereka tak pernah menggunakan akal. Hanya iman, angan-angan, khurafat, haluya. Itu aja yang mereka pakai. Sekira gitu, saudara saya, suatu ketika, Masya Allah. Masya Allah. Sama satu Bang, tadi siang itu saya dengar live Bang Zuma itu yang mengatakan bahwa jika Saulus ke Yahudi, dia akan mengaku Yahudi. Jika dia ke Ya. ke Islam, dia akan mengaku Islam. Bagus. Ini makin 1 Korintus 9 nomor 20. Iya. Dia kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun aku sendiri bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa. Nah, sama ketika dia masuk ke Indonesia, meskipun dia tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menggunakan kata Allah dengan identitas tersembunyi menyebutnya Allah demi untuk memurtadkan banyak orang. Itu poinnya. Makanya saya katakan undangan-undangan yang mengundang Bang Suma untuk berceramah, untuk membawa kajian, saya tolak semua. Mohon maaf, ini kiai saya yang baru-baru mengundang lagi. Saya bukannya nggak mau, tapi saya nggak mau terlalu cepat di penjara, karena pasti saya akan dilaporkan, karena saya akan mengungkap semua tabir rahasia, dan saya akan ungkap sebuah tragedi yang sebenarnya terjadi di atas muka bumi ini. Makanya saya katakan saya bukan ustadz, karena saya nggak mau diundang monolog. Kapan saya monolog pasti saya jadi sorotan. Nah, saya bisa nanti nasibnya kayak Ustadz Yahya Waloni nanti. Kalau kayak begini kan enak. Saya bisa mengungkap sedikit apapun yang saya ketahui tentang itu. Ya, silakan. Oke, saya bicara dulu ya, Bang. Enggak, bentar. Iya, Luga, silakan Luga. Closing dulu, Bang Luga sebentar. Oke. Bang, jangan lama-lama Bang, suatu ketika sudah ada hotel, Iya. kita mengutamakan sistem hotel. Iya. Saya izin dulu. Makasih banyak Bang Zuma, Bunda Iya, Rahma, sama-sama. dan Mbak Blokir. Iya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali ya tentang Dajjal ini ya, pembahasannya Bang Juma ini ya. Iya, betul. Kalau di kami, Dajjal itu adalah Lucifer. Ya, Betul. kebetulan beberapa dari nabi-nabi teman-teman saya itu udah ketemu Lucifer. Salah Nah, satunya ini dia. Mukendi, penginjil Afrika. Waktu dia menjadi murid rahasia Lucifer, dia kuliah Universitas Lucifer di neraka. Lalu ada murid dari India bertanya, itu kan ada 150 murid dari segala bangsa. Ada murid dari India bertanya kepada Lucifer ketika Lucifer memberikan pelajaran tentang jurang maut. Lalu dia bertanya, namanya juga orang bertanya kan polos kan, guru Lucifer, saya mau nanya siapa sih Yesus? Ketika ditanya siapa sih Yesus, itu Lucifer itu langsung jatuh dari kursinya, mukanya jatuh ke tanah, langsung dia bangun berdiri, yang nanya itu dibunuh dan diminum darahnya. Lalu sejak dari situlah Mukendi, muridnya yang dari Afrika, dia bertanya-tanya siapa sih Yesus ini, kok takut banget sosok Lucifer dan seluruh neraka terhadap nama Yesus. Kenapa? Kok takut banget Lucifer sama nama Yesus sampai dia jatuh dari kursinya? Itu nanti bisa dibuka, Bang Juma, dibuka dari kesaksian Mukendi di Google ada tuh. Nah, judulnya Sekolah Rahasia Lucifer. Itu dari Mukendi waktu dia menjadi dukun nomor 1 di Afrika, namanya dukun voodoo. Nah, jadi dari banyak kesaksian ternyata seluruh neraka itu cuma takut sama yang namanya nama Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Jadi sebenarnya
di alam semesta ini tidak ada yang ditakutin oleh Lucifer, Dajjal dan pasukan itu kecuali nama Yesus. Tapi kan ada bang, dukun sana mengusir setan bukan pakai nama Yesus, itu bohong, itu kong kali kong. Setan besar ngusir setan kecil. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Makanya di Filipi 2 Rasul Paulus mengatakan, oleh karena Yesus merendahkan dirinya, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hanya oleh nama Yesuslah setan-setan takluk, gitu loh ya. Jadi di Lukas 10 ayat 20, murid-murid Yesus itu mengusir setan. Lalu mereka, setannya pergi, lalu mereka melapor kepada Yesus, Tuhan, setan kami usir dalam nama Yesus. Yesus berkata, janganlah kamu bergembira karena setan itu takluk, tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. 12 murid Yesus juga mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan Petrus ketika dia bertemu dengan orang lumpuh, ada orang minta-minta kan, orang lumpuh kan sejak lahir, bagi dong Tuhan gope atau 5.000 lah gitu kira-kira gitu kan. Tapi Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus bangkit, berjalanlah. Tiba-tiba dia lompat, dia berjalan. Lalu ketakutanlah orang banyak karena nama Yesus lah yang bisa mengalahkan setan. Itu benar. Jadi kadang-kadang biasalah dilarikan ke Matius 7, Tuhan, Tuhan. Itu bukan karena mengusir setan dienyakan, tetapi karena orang itu memakai pengusiran setan untuk menutupi dosa-dosanya yang lain. Mereka berzina, mereka bercabul, Tuhan kami kan udah ngusir setan demi namamu, kami udah bernubuat, tapi mereka berdosa, mereka berzina. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang mengusir setan dalam namaku akan selamat. Jadi ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu justru dapat tahta. 12 murid itu mengusir setan dalam nama Yesus, tapi apakah mereka ditolak oleh Yesus? Tidak. Mereka justru dapat. Di Matius pasal 19, Tuhan apakah upah kami? Kami sudah meninggalkan segalanya. Yesus berkata, kamu yang meninggalkan rumahnya karena namaku akan duduk di atas 12 tahta dan akan mendapat 100 kali lipat. Jadi Dajjal hanya bisa dikalahkan oleh nama Yesus, dan itu diperjelas oleh Paulus bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit dan di sorga, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya pun sudah sering disantet orang ketika malam-malam saya tidur, saya tiba-tiba ada roh jahat yang mencekik saya bilang dalam nama Yesus, keluar setannya. Jadi waktu itu ada lagi satu penglihatan dari teman saya si Rali. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka malaikat turun dari surga membawa rantai yang besar itu mengejar itu setan-setan. Jadi kami melihat setan-setan diusir. Jadi jangan cuma kita bilang, oh kami udah bisa ngusir setan, mentang-mentang kesurupan tiba-tiba diam. Itu setan tuh tukang tipu, jangan mau ditipu. Ya. Jadi di dalam nama Yesus, tadi gini Dajjal, Bunda, setan Bang diusir. Duga tadi aku dengar Bang Duga, abang tadi ngomong, setan-setan pada takut itu. Salah satunya Bang Duga yang takut, karena aku tengok Bang Duga kayak kesetanan. Oh bukan, saya semangat. Oh bukan ya? Salah. Sudah? Enggak, kau salah mulu Mas neraka. Gantian kita ya. Dengarkan baik-baik. Ini bukan untuk saudara Luga, karena saya rasa dia tidak akan pernah bisa nangkap penjelasan saya. Tapi untuk umat Islam khususnya, dengarkan baik-baik. Ini materi apologet. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran menukilkan ada sekelompok manusia yang menyembah setan. Itu dulu. Dicatat baik-baik, Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, ada dari kita keturunan Adam ini yang menyembah iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam kitab Tanak. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur.
Jadi bintang timur ini jatuh dari langit. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut Hailale, Hailale, Hailale bin Sakar. Hailale bin Sakar, Bunda Rahma jangan tertawa. Hailale bin Sakar artinya adalah Hailale putra matahari. Ingat, di situ yang dipanggil adalah bintang timur putra matahari. Nah, putra matahari ini kemudian diceritakan dalam kitab Yesaya. Di data nomor 14-nya, dia kemudian hendak naik ke langit untuk menyamai Tuhan. Jadi Hailale putra matahari ini naik ke langit ingin menyamai singgasana Tuhan. Dia berontak kemudian ingin mengkudeta kekuasaan Allah di dalam cerita Yesaya 14. Jadi putra matahari ini naik ke langit kemudian untuk mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai pencipta alam semesta. Inilah Hailale. Ya, Hailale bin Sakar. Kemudian Allah melemparkannya dia. Sebaliknya dia dibawa, ya, diturunkan ke dunia orang mati, turun sedalam-dalamnya ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini si Hailale bin Sakar, putra matahari yang penyembah api. Ketika dia lahir, dia datang kemudian di situ saatnya lahir bintang fajar katanya. Ingat itu ya, kajian-kajian apologetika Islam itu kayak gitu. Nah, sekarang yang kita lihat kemudian adalah ada Yesus muncul di tengah-tengah Bani Israel, didesak oleh orang-orang yang disebut angkatan jahat, orang-orang yang disebut sebagai angkatan tidak setia. Apa kata Yesus? Mereka orang jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali tanda Yunus, sebab anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ingat nanti, ada hari ketiga ada yang bangkit kemudian tidak ada orangnya, hilang. Si putra bintang timur ini hilang. Di dalam goa ini dia menghilang. Lalu kemudian setelah dia menghilang, dikatakan kemudian Wahyu 22 nomor 16, akulah Tunas, yaitu Tunas Daud, sang bintang timur. Dalam bahasa Yunani disebut Aster Proinos. Bintang timur ini adalah Hailale bin Sakar yang tadinya ingin menyamai Tuhan. Inilah yang kemudian yang sedang kita cari, kemana perginya si Hailale ini. Hailale ini jangan-jangan yang datang mengaku kepada Paulus, Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Saya curiga Hailale ini, Hailale bin Sakar ini yang datang kemudian ke Paulus ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kita masuk tanggapin ucapan saudara Luga, saudara kita. Apa yang diceritakan saudara Luga itu memang betul. Dia mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tapi oknum ini adalah oknum nabi. Oknum ini adalah oknum yang punya kapasitas mujizat yang diserahi oleh Allah untuk membuktikan kenabian kerasulannya kepada Bani Israel. Tapi ending daripada semua itu, dia bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36 hanya sebagai bukti kalau dia itu adalah Rasulullah. Nah, orang yang mengusir setan, membangkitkan orang mati ini nanti berubah menjadi oknum yang disetarakan dengan yang maha tinggi ketika ada oknum yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak dari itu kemudian Hailale bin Sakar bereaksi sehingga pandangan orang-orang yang mengikuti Paulus menganggap bahwa Yesus anak Maria itu adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Maka Hailale bin Sakar berjaya. Dia benar-benar sudah disetarakan dengan pencipta alam semesta. Siapa dia yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi? Inilah yang ditertawakan. Makanya orang Yahudi itu dilarang sekali membaca perjanjian baru, karena di situ ada kemudian kekuatan
yang dibangun oleh sang putra fajar ini untuk menghipnotis orang agar akalnya mati sehingga mereka percaya terhadap korban yang digantung di atas pohon. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah yang mengalahkan bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa tunduk kepadanya, tunduk kepada sang bintang fajar, bukan tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Mudah-mudahan yang punya IQ tinggi bisa memahami apa yang saya jelaskan. Itu masih rahasia. Nanti kita buka lebih jauh lagi. Ya, silakan. Jadi begini, selama ini Juma ini sudah salah. Disangkanya Juma, Yesus itu menerima kuasa dari Allah. Itu nggak benar. Selama ini kita ini udah ketipu. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa dari Allah atau dari Bapa. Itu nggak benar. Loh, gimana sih? Yesus itu menerima tuntunan dari Bapa, tuntunan dan kehendak doang. Tuntunan kehendak, iya, Yesus mengikuti tuntunan dan kehendak Bapa. Tapi kalau kuasa untuk membangkitkan orang mati, Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Nah, selama ini kita Yesus salah di itu sini. tidak menerima kuasa dari Bapa. Oke, lanjut. Lanjut, Bang, lanjut. Kalau tuntunan, arahan, ajaran, kehendak itu Yesus ngikutin kehendak Bapa. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, penghakimanku dari Bapa, pengajaranku dari Bapa. Itu saya setuju. Pengajaran dan kehendak pimpinan, Bapak bilang kiri, Yesus ngikut. Yesus bilang, Bapak bilang kanan, Yesus ngikut. Itu namanya tuntunan. Itu dari Bapa. Tapi kalau dari kuasa, itu bukan dari Bapa. Nah, disinilah kita selama ini sudah salah. Dan harusnya kita harusnya minta maaf kepada Yesus. Karena selama Yesus ini kita fitnah. Kita anggap Yesus itu menerima kuasa dari Bapa, itu fitnah. Yang benar adalah Yesus dituntun oleh Bapa, tapi ketika dia menerima kuasa itu dari Roh Kudus. Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Nah, ini salahnya kita di sini. Apa akibatnya? Ya kena genjot lah di neraka. Nah, makanya ketika Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hanya turun dalam nama Yesus, berarti nama Yesus itu punya andil untuk berkuasa turunnya Roh Kudus. Makanya Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Allah, yaitu dalam nama Yesus. Jadi benar kalau di dalam nama Yesus itu setan-setan lari, karena setan-setan itu diusir pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Karena Bapa itu tidak punya kuasa apa-apa dalam dirinya. Bapa itu hanya jago berkehendak, jago mengatur, jago memimpin. Dia ibarat kata tuh konseptor. Nah, kuasa dari konseptor ini dari Roh Kudus, atau dalam bahasa yang lebih jelasnya begini. Seorang suami itu dia memimpin, tapi kuasa dan kehidupan itu dari istrinya, dari ibunya. Ibunya Yesus tuh Roh Kudus. Makanya Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Nggak adil dong kalau Yesus dilahirkan oleh bapaknya, nggak ada ibunya, kan nggak adil. Ya, harus yang adil kan ada bapaknya, ada mamanya. Berarti sperma dari bapaknya, sel telur dari ibunya. Makanya saya bilang, Bang Juma, bertobatlah. Mumpung Yesus masih sabar. Kalau Yesus emosian, aduh, bangun-bangun dari neraka semua yang ada di sini, apalagi si blokir. Yesus itu tuntunan dari Bapaknya, kuasa dari Maknya.
Lu gak, lu itu benci banget sama gue ya. Apalagi si blokir, lu benci banget sama gue belum dah? Lu gak, Masalahnya lu parah itu lu sudah gak. meninggalkan Yesus. Apalagi si blokir. Jadi sekali lagi. Sebentar. Sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi misalnya Bang Juma ini kan punya anak. Bang Bang Juma Juma ini kok bisa kan pula nahan tawa. Dibilang Bang Juma masuk Sebentar. neraka. Dia udah ngakak dia, tapi dia pura-pura dia. Jadi begini. Misalnya atau saya deh. Saya ini kan punya anak misalnya, Tentu Ya, kan kan lu anak belum tahu nikah ini. Bang Buga. Kan lu belum nikah, oke. gak bisa punya anak. Oke, gini aja deh, karena gue belum nikah, gue kasih contoh lah. Bang Juma kan punya anak. Anaknya Bang Juma ini kan paham dari bapaknya, yaitu sperma, dan saham dari ibunya, yaitu sel telur. Makanya jadi anak. Kan Yesus kan dibilangnya anaknya. Kalau anaknya berarti saham 50% dari bapaknya, yaitu pemikiran dan kecerdasan dan kehendak. Itu dari bapaknya, Allah Bapa. Tapi kalau kuasa itu dari ibunya, yaitu Roh Kudus. Jadi Matius 12 ayat 28, Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, pemikiran dan tuntunan dari bapaknya Bang Juma. Tapi kalau semua Yesus menerima kuasa dari bapaknya, Yesus menerima tuntunan juga dari bapaknya, siapa mamanya? Aduh, masuk neraka kalian semuanya. Udah jawab, silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama ingin saya ingatkan kepada Bang Luga, jangan pernah sekali-sekali mengatakan bahwa Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Bahkan Yesus itu bangkit dari kematian karena kuasa dari Bapa. Dalilnya jelas adanya kata Yunani di dalam kitab 2 Korintus 13 nomor 4 dengan kata dunamis theos. Dunamis theos itu artinya kuasa Bapa. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Bapa. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Bapa. Juga diterangkan di dalam Kolose 2 nomor 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi berhenti menggaungkan apa yang saudara Luga gaungkan tadi. Yesus Terus itu mamanya bangkit. kemana Bang? Mamanya masa nganggur? Mamanya masih jualan sayur di samping Monas. Jadi ketika berbicara mengenai kuasa Bapa, kuasa Bapa itu berlaku. Andaikan saja Bapa tidak berkuasa membangkitkan Yesus, maka Yesus akan membusuk di dalam kuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara Luga pahami di sini bahwasanya ketika ada suara yang datang, yang datang kepada orang yang tidak dikenali di Pulau Patmos, mengaku-ngaku mendengarkan suara, "Akulah Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur." Bintang timur. Hei, bintang timur. Ini dia nih. Bintang timur yang naik ke awan-awan, ingin menyamai Tuhan, ingin melansirkan Tuhan, ingin melengsarkan Tuhan, ingin menyamai Tuhan, dan ingin menggantikan posisi Tuhan yang maha tinggi. Ini dia. Sebenarnya saya belum mau mengungkap. Saya menunggu orang yang pandai. Saya nunggu orang yang pintar dari kalangan Kristen, cendekiawan. Tapi karena saudara Muslim tadi memancing saya bertanya tentang Dajjal, ini harus saya jelaskan. Bahwa yang datang kemudian mengaku kepada Paulus, mengaku kepada orang yang menulis Bible di Pulau Patmos ini adalah bintang timur. Man huwa, siapa dia? Dia inilah makhluk iblis yang ingin menyamai pencipta alam semesta, lalu kemudian dibuang turun ke bumi
Sehingga diceritakan kemudian ada Yesus turun ke neraka, ke dunia orang mati untuk melakukan penginjilan. Sebenarnya inilah yang diterangkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi yang mengaku bintang timur, yang membuat sendiri makarnya itu ditampar kembali kepada dirinya, terungkap. Siapa? Coba tunjukkan siapa orang Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan kepada Bang Suma Yesus selama 3 tahun mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel pernah mengaku aku adalah bintang timur. Tunjuk pada saya, tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku seperti itu. Tidak akan pernah. Tetapi ada makhluk yang terbang dengan sayapnya terbuat dari sayap kupu-kupu. Akulah Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Tunas Daud, bintang timur yang gemilang. Kalau ini bukan Hailale bin Sakar, berarti dia Yesus. Tapi kalau ini Yesus, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 sedikit lagi, di data nomor 14 apa kata Yesus? Apabila seorang penolong itu datang kepadamu, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Lalu kapan Yesus pernah mengucapkan kalau dia adalah bintang timur? Sehingga harus ada lagi yang datang mengingatkan pengakuan bintang timur ini. Ada yang bisa menunjukkan ke saya penginjilan Yesus mengaku bintang timur? Ada. Saya ulang, ada. Tidak akan Ada juga tambunan. Oleh karena itulah kemudian saudaraku yang muslim, kuatkan akidah. Pasukan Dajjal ada di tengah-tengah kita. Kuatkan akidah. Jadi yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur itu sopore. Siapa yang kemudian menghancurkan agama tauhid, menghancurkan ajaran para nabi, menghancurkan dan mengobrak-abrik Injil Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel? Siapa sang bintang timur ini yang merasuki penulis Bible, termasuk yang datang kepada Ananias, termasuk yang datang kepada Paulus? Ada yang bisa membuktikan, hai saudara-saudara Kristenku, bisa membuktikan bahwa benar ini adalah Yesus? Silakan. Kami akan berhenti, Yayasan Apologet akan saya tutup dengan resmi kalau memang ada yang bisa membuktikan. Silakan. Mantap, setuju. Sudah mau ditutup, puji Tuhan. Jadi tadi Juma sengaja dia melarikan ke bintang timur. Dia tidak berani menjawab statement saya yang begitu mengerikan, karena beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah bilang sama saya, pukulan kamu berdebat itu sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Makanya Juma tidak berani menyentuh. Kan sudah saya bilang, Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Ingat, bukan dari Bapa. Selama ini kita tertipu, bro, sehingga banyak teman-teman kita masuk neraka. Yesus menerima kuasa dari Bapa. Yesus, Bapa hanya mengizinkan kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus karena Bapa pun memakai Roh Kudus kuasanya untuk menjadikan alam semesta. Jadi Bapa itu dia tidak memiliki kuasa di dalam dirinya. Ini yang perlu harus kalian tahu. Selama ini kalian menganggap Bapa itu sosok superstar bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Bapa itu bisa menjadikan alam semesta itu pakai kuasanya Roh Kudus.
Jangan dilawan ya, jangan diselewengkan. Seakan-akan Bapak Superman, Bapak lah yang menjadikan alam semesta. Nggak ada itu. Bapak itu justru memakai kuasa Roh Kudus menjadikan alam semesta. Jadi yang benar adalah Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus tentu mamanya Yesus Kristus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Kalau itu istrinya berarti dia Tuhan, wajar kuasanya berasal dari dia. Tetapi cuma pura-pura menyinggung bintang timur. Oke lah, karena saya juga mohon, udah maklum. Oke, saya jawab lagi. Ya, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, ada sinar dari langit. Tentu dong, Paulus sudah buta 3 hari. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan, kau membuat aku buta, kamu iblis ke Lucifer, mata lu udah buta, masih banyak ngomong lu. Dan akhirnya kesombongan Paulus dalam 3 hari dia dalam perenungan, gila ya, gue udah bunuh pengikut Yesus, sekarang gue buta kayak orang gila. Udah deh, gue nyerah deh, ya Tuhan, gue percaya sama lo, ampuni gue adalah penjahat. Sekarang gue bertobat dan gue akan menjadi orang yang rela mati buat Tuhan. Dan benar Paulus mati syahid. Jadi kalau Bang Juma ada rencana ada rencana ini, ibarat kata nih masih rencana malu-malu nih, akan menutup yayasan API, saya sambut dengan sukacita. Ya, tutuplah Bang. Ini Yesus mau datang. Nanti Yesus kalau udah datang ngeri, serem. Dia akan turun dengan seluruh pasukan malaikat turun di Yerusalem. Kemana lah kalian lari? Jadi saya minta, daripada kalian jadi gorengan nanti di neraka, tutuplah. Kalau masalah makan minum, datang ke kantor saya. Kalau orang Islam bilang, insya Allah saya akan memberikan. Kontrakan rumah lu aja jeleknya minta ampun, tuh pun gak bayar-bayar. Gaya lu, kantor gua juga pengamen doang. Udah? Loh, jangan kau menganggap saya pengamen. Pengamen juga yang saya puji adalah King of King, bukan lagu dangdut, lagu pembunuhan yang sering dinyanyikan oleh Juma dan si Blokir. Lagunya gue bilang sedih amat, lagunya pembunuhan. Tapi kalau gua, walaupun gua mengamen, menyanyi buat King of King, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul. Jadi kalau Bang Juma ingin menutup api, saya sebagai presiden direktur dari King of King menyambut tangan lebar-lebar untuk Bang Juma bergabung dengan King of King, dengan juga Kolor atau Kelvin dari Manado. Kami sambut dengan tangan lebar-lebar untuk bersama-sama kita memenangkan dunia sebelum perang Harmagedon yang akan melemparkan Dajjal ke lautan api. Believe in Jesus Christ, maka engkau akan diselamatkan. Shalom, God bless you. Oke. Baik ya teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik apa yang dikatakan kemudian di kitab Yesaya 14 nomor 14. Jadi di situ kemudian yang disebut Hailale bin Zakar, putra dewa matahari, ya, atau putra Tuhan matahari ini, sembahan matahari. Itu ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan bahwasanya aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, pernahkah kita menyadari, ini sudah saatnya kita buka-bukaan ya, pernahkah kita menyadari saudara-saudara bahwasanya di Bible ini, kitabnya orang Kristen ini, selalu saja ada penambahan narasi, ada saja kemudian dalil-dalil yang ditambahkan. Jadi di situ iblisnya bekerja. Iblis tidak tinggal tidur, iblis itu bekerja. Kenapa? Karena tujuannya ingin menyamai pencipta alam semesta.
Maka muncul data baru di Bible. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Apa dikatakan di sana? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oknum manusia ini, kalau dia adalah Yesus, dia diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia dengan kata lain menyamakan dirinya dengan Sang Yang Maha Tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu? Apakah Yesus pernah mengucapkan kalimat itu? Dia Atau anaknya. ini sabar. Atau Matius 28 itu manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15-nya. Manuskrip tertua dari Matius 28 hanya data nomor 15-nya menceritakan bahwa berita yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah manusia semua menjadi penyembah-penyembah Hailale bin Zakar. Sebenarnya ini belum saatnya aku ungkap. Ada saatnya aku ungkap nanti ketika sudah sampai di persidangan, bahwa sebenarnya yang disembah selama 2000 tahun lebih orang Kristen itu adalah bintang timur. Siapa bintang timur itu? Yohanes 14 nomor 14. Makhluk yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Dialah Hailale bin Zakar. Siapa itu? Iblis. Lalu siapa yang kemudian mengaku? Sekali lagi, mumpung masih ada Bang Luga. Siapa makhluk yang datang kepada pengarang kitab mimpi di dalam Pulau Patmos, ia mengaku Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Siapa bintang timur dalam tradisi Yudaism? Ini penting untuk diketahui. Bintang timur ini siapa? Lucifer. Ini yang datang kepada oknum yang menulis sudah mengaku, aku adalah Lucifer, aku adalah bintang timur. Makanya kenapa ajaran Kristen ini, kalau saya membahas ini, kalau di internal kalau saya kadang nangis, sedih gitu loh. Sedih kenapa? Saudara-saudara Kristen ini kasihan nasibnya. Mereka terpenjara dengan keadaan yang mereka tidak sadari. Akibat daripada apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasur. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini yang terjadi. Lalu kalau kita tidak suarakan, siapa yang akan menyuarakan ini? Aku Yesus. Dari mana ente pada tahu kalau ini adalah Yesus? Akulah bintang timur. Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Siapa Lucifer menurut orang Yahudi ini? Siapa Hailal bin Zakar menurut orang Yahudi ini? Siapa yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta menurut agama samawi? Lalu siapa yang kemudian datang mengajarkan penambahan data-data mengatasnamakan Yesus dengan mengatakan bahwasanya segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa yang ada di langit maupun kuasa yang ada di bumi. Dengan demikian aku adalah Tuhan. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, ajarkan orang-orang untuk mempertuhankan aku. Aku siapa? Aku anak Maria. Oh, masa sih? Anak Maria ketika datang ke tengah-tengah Yahudi, dia tidak pernah mengaku seperti itu, Cak Ayu. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu ya Rabb, engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang telah mengelilingi aku ini, aku telah mengatakan kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Bani Israel, murid-muridku, hanya percaya aku hanya semata rasulmu.
Tapi ada muncul kemudian, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada raja orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Kenapa bisa waspada kepada mereka? Ternyata Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Saya ulang, Hailal bin Zakar bekerja setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Tragedi penyaliban yang terjadi kemudian dimanfaatkan oleh Hailal bin Zakar untuk melegalkan kembali pengajarannya dan berhasil. 2 miliar lebih manusia menjadi pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya kemudian sebagai pertanyaan penolong kepada saudara-saudara Kristen, sayangnya hanya Bang Luga yang ada di sini. Saya sih berharap siapa pendeta Gibran atau anaknya Silio Anaconda itu berani menghadapi saya dengan membahas materi ini. Pertanyaan saya adalah, siapa yang datang kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bintang timur? Siapa bintang timur menurut orang Yahudi? Silakan Anda jawab. Oke. Jadi Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi oleh Bapaknya. Wajar, dia anak tunggalnya. Kok si Yesus bisa menyamakan dirinya dengan pencipta? Orang dia anak tunggalnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan apa? dunia ini. Dia jawab apa? Astagfirullahaladzim. Ya, nanti saya jawab aku itu. jawab juga. Aku ngapain ke Bang Juma dulu? Bukan. Enggak, aku ngapain omongan Bang Juma. Bang Juma, berarti Lucifer ini diusir dari surga karena dia disuruh bersujud kepada Adam. Lalu dia menolak, lalu dia jatuh ke langit dan jadilah Lucifer ini dan jadilah mereka menyembahnya. Gitu ya Bang ya? Yes. Nangkep aku. Yang di Pulau lu kan lambat lu, otak lu memang ujung. Oh, ya, jadi begitu. Oke. Sebentar. Oke, saya jawab ya. Yang di Pulau Patmos itu adalah Yesus Kristus. Yesus kan berkata, dia kan kita tahu dari omongannya, aku adalah bintang timur, tunas Daud yang gilang gemilang. Itu bukan Lucifer, karena Yesus berkata, akulah Yesus yang sudah mati, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia mengaku dirinya adalah Yesus. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Lucifer kakinya bukan bagaikan tembaga, bro. Lucifer itu kakinya biasa. Hanya Tuhan yang kakinya bagaikan tembaga, matanya bagaikan nyala api. Ya, Yesus juga di situ wajahnya seperti matahari. Lucifer wajahnya nggak bisa seperti matahari. Lucifer itu bisa terang, tapi tidak seterang Yesus Kristus. Jadi sudah sangat jelas Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Ya namanya anaknya. Bagaimana mungkin Anda ingin dekat-dekat sama bapaknya, tapi anaknya Anda maki-maki tiap hari, gitu loh. Aku pengen menyembah bapaknya, tapi anak tunggalnya mau aku maki-maki. Nggak bisa loh ke surga. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan ganjen. Bapak, kayak punya bapak aja. Ya. Tapi sayang ini roomnya kalian sih. Ini kalau room saya ini habis, saya giling-giling gelas habis nih. Jadi Yesus itu mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa Yesus? Dia anaknya kok, wajar. Anak kok. Nah kau siapa? Kau bukan anaknya. Kau cuma ciptaan biasa. Nabi-nabi itu cuma ciptaan. Cuma diangkat jadi ada anak. nggak sih agama Kristen di bawah? Silakan naik minta permintaan ya sesuatu. Tapi lah lu jangan ngadu domba bapak sama anaknya dong. Jangan diadu domba bapak sama anak tunggalnya. Makanya gue bingung. Lu pengen ngejilat bapaknya tapi ngemaki-maki anaknya. Makanya gue heran. Otak ada di mana sih? Itu anak tunggalnya coy. Anak tunggalnya dimaki-maki tapi pengen dekat sama bapaknya. Kata bapaknya, udah mati aja lu, kurang ajar. Lu ini soalnya gini, bukan kita maki-maki. Lu ngasut si anak buat berontak ke bapak. Jadi cuma dia doang yang jadi raja gitu. Loh, raja bapak itu udah lebih tinggi dari raja, Bo. Bapak itu bukan levelnya dia jadi raja, dia levelnya bapak. Lebih tinggi dari raja ya? Loh, bapak itu kan lebih tinggi dari raja. Misalnya lu punya anak raja, tetap aja sungkem sama lo sebagai orang tuanya, gimana sih? Bagus. Makanya
Makanya saya bilang, kok ada ya manusia maki-maki anak satu-satunya tapi pengen ngejilat bapaknya. Itu menurutku cuma orang gila di alam semesta. Saya pengen membenci, saya pengen ngejilat bapaknya, saya pengen nyembah bapaknya, tapi saya pengen maki-maki anaknya. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Orang anaknya dilawan, mana sih? Di mana-mana tuh kita kalau pengen dekat sama bapaknya, kita deketin dulu anaknya. Terus Supaya si Elia ngapain anaknya- langsung ke bapaknya itu? Nggak lewat anak, Siapa lewat tuh? siapa dia? Lewat ibu. Siapa tuh? Elia sama Henok. Lewat siapa dia? Paman. Ya tetap itu kan cuma di perjanjian lama kan Yesus itu kan sebagai firman. Makanya kita itu harus melihat itu dari kacamata Yesus karena lu kacamata aja Ngelunak lu. Bang. Ngelunak lu ya. Elia sama Heran Henok gua. nggak lewat Yesus dia. Ya sekarang kan kita kan Yesus kan sudah iya. lahir. Nah kita dengerin ucapan Yesus dulu. Yesus kan ngomong nih, tidak ada seorang pun termasuk si Henok, termasuk si Elia, termasuk si Musa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang lu mau kemana sih? Waktu Mau ke gini Bapa loh, kan? lu mesti tahu juga. Yesus waktu naik ke sorga dia sungkem sama Elia dan Musa. Yang udah Sungkem duluan. apaan sih? Orang Sungkem Bapak itu ngomongnya, inilah anakku yang kukasih kepada Elia dan Henok, inilah pembantuku yang teladan. Ngerti nggak? Anak sama pembantu beda nggak? Mana Gimana? pembantu gue? Ada. Nabi-nabi itu hamba-hamba Tuhan. Hosea 4 lu baca. Nabi-nabi Mana nabi-nabi pembantunya? adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan Mana anak pembantu? tunggal. Anak tunggal itu pemilik, owner, makanya segala kuasa di sorga Oh, diberikan iya. kepada Owner anaknya, kosmetik bukan apa? kepada Nah, nabinya. Owner skincare apa? Gurunya udah tahu belum Roh Kudus itu bentuknya perempuan? Menurut beliau iya. Oh ketinggian pelajaran itu buat Jumat. Tamat terus di Jumat tutup lagi. Gurunya udah tahu belum ada konsep seksual Maha Kudus? Tahu nggak guru? Dari beliau iya. ya coba Lay, lu ceritain aja itu gimana tuh seksual Maha Kudus itu? Ya, yang pasti kan begini. Kadang-kadang kan kita kan berpikir sebenarnya bagaimana Allah menciptakan manusia ini menurut rupa dan gambarnya. Kita bahagia ketika ada istri. Ya sama, itu kita kopian dari Tuhan. Kopian dari Tuhan ya, tentu kan kita tidak pernah melihat karena kita kan hanya ciptaan. Tapi semua ini kopian. Kita bisa bercinta, kita bisa pelukan, ciuman sama istri. Itu adalah Ajaran gambaran Lucifer. dari surga. Kok ajaran Lucifer sih? Sekarang gua tanya. Juma udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Manusia yang memiliki akal itu selalu bersama dengan Tuhannya. Jadi Enggak, saya nggak perlu. tanya udah pernah ketemu Allah Bapa belum? Yang disebut ketemu itu adalah dua objek yang terpisah. Tuhan kami Iya, udah dengan pernah belum ciptaannya dibawa ke tidak depan pernah singgasananya? terpisah. Ke depan singgasananya udah pernah dibawa belum? Allah Ketemu Bapa di pencipta surga. alam semesta itu meliputi segala aspek langit dan Aduh, bumi. kebanyakan Ngapain cerita bertemu? ditanya, Lu ketemu pikir apa belum, makhluk? banyak banget. Yang bertemu itu Enggak, iblis. saya tanya udah pernah ketemu belum? Allah Bapa. Allah Tadi Subhanahu wa dijelasin. taala itu meliputi langit dan bumi. Ngapain Enggak, bilang bertemu? aja kalau nggak usah banyak cerita. Belum Bang, selesai. Banyak kan Alam muter-muter. semesta ini diliputi oleh Allah. Jadi tidak ada istilah bertemu. Yang bertemu itu Kita aja iblis. udah Kayak pernah misalnya, ketemu Allah Bapa, dia masih alam semesta kita udah misalnya ketemu. ente ketemu dengan jangan. roh, luga, aku Nah, ini ketemu Yesus, Bapa. Ketemu Allah Bapa udah pernah belum? bintang timur. Ah, itu iblis itu. Kalau pencipta alam semesta itu Dajjal. meliputi langit dan bumi beserta isinya, ngapain Bukan bertemu? meliputi yang gua tanya, udah pernah ketemu di depan singgasananya belum? Kalau ketemu itu iblis namanya, Cak Ayu. Mama Bilang aja kalau nggak, bilang aja begini, jujur Loh, Bang, saya belum pernah ketemu sama Allah Bapa. Wes siap, ibarat Nah, kalau- itu yang kau mau maksud itu setan itu berarti. Kok Allah setan yang bapaknya kami ini? sembah. Aduh. Saudara Luga, Allah yang kami Ini yang sembah nganterin lebih itu dekat ke kata kami bapakku. daripada kami Aduh. kepada diri kami. Lucu ente.
Allah yang kami sembah lebih dekat kepada kami daripada kami ke diri kami. Bingung kan ente? Kan Yesus bilang tidak ada Berarti seorang kami pun yang sampai setiap kepada saat Bapa yang bersama ngomong dengan anak Tuhan tunggalnya. Ini Lu cuma babu di mata aku Tuhan nih, Allah yang ngomong bersama anak dengan tunggal. kalian. Aduh. Yang tidak bersama Kerajaan dengan babu Tuhan itu ngomong adalah lagi. makhluk yang dalam dirinya ada iblis, Lucifer. Itu yang tidak bersama Jadi dengan Allah. kenapa Tapi sih? kami Lucifer yang, bapak lu. yang beriman Sayang kata banget Allah, sama Lucifer. Gua lebih lihat Bang Juma. dekat Kau sayang sama Lucifer. daripada Kenapa sayang sama Lucifer? urat nadi, urat leher mereka. Kenapa? Uratnya Lucifer. Kalau Lucifer Kenapa Lucifer? itu bertemu dengan saudara-saudaranya, Itu bapaknya kalian. wa ikhwanuhum Bapaknya seorang. yamuddunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Pertanyaan saya tadi mana jawabannya? Siapa yang datang mengaku sebagai Yesus bintang timur di Pulau Patmos? Siapa? Ya itu Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Kenapa Rupa? Dari mana Anda tahu? Kan Yesus, lo kan itu kan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya dari Aduh, mana Anda itu tahu nanti- kalau itu adalah Yesus? Makanya Jangankan orang yang ada di sebentar. Pulau Patmos, dengarkan Bung. Jangankan orang yang ada di Pulau Patmos, Yesus aja nyata-nyata dibully sama iblis, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Apa salahnya? Apa Ya wajar, kurangnya? namanya Kalau yang juga datang iblis. itu Hailal bin Zakar yang datang mengaku, akulah Yesus. Tunas Daud sang bintang timur. Apa susahnya iblis ngomong kayak gitu? Aku Bang Suma juga bisa. Oke. Sebentar, Malah aku Bang lebih Suma, seram lagi, sebentar. lebih angker lagi kalau Bang Suma yang datang. Makanya, Mana lagi Bang pakai Suma. ampli power, kupulkan suaranya. Sebentar. Habis itu aku bilang, wah, 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 wah. Aku Yesus. Pakai mixer yang harganya 5 jutaan, 10 jutaan, pakai sound system yang merek Simbada atau merek apa yang bagus? Nokia, sudahlah. Mitsubishi. Hancurlah itu penulis. Oke, sebentar ya, sebentar. Ini buktikan dulu sama kita Makanya yang datang itu iya. adalah Yesus. Apa buktinya? Sebentar dulu. Masakan Ya, kan ada, gini. masakan ada utusan Tuhan mengaku Lucifer. Apa-apa? Sebentar Juma. Terus Sebentar, tengoklah. Juma. 10 detik Bang Luga, habis itu ente bicara. Dengarkan. Oke, silakan. Mana ada orang yang tidak kerasukan setan yang mampu mengatakan Yesus itu adalah anak tunggalnya Tuhan. Sedangkan Israel adalah anak sulung. Hanya orang cuplis yang bisa percaya itu, Bang. La haula wala quwata illa billah. Israel disebut anak sulung, Yesus muncul disebut anak tunggal. Alamak, ini pantat saya tolong ditepuk dulu, ditepuk. Biar setannya keluar. Bang Oh, Luga, ternyata di Bang pantatnya Luga. Juma. Jadi begini, oke ya, cukup ya. Jadi Cukup gini, ya? anak Israel dan para nabi itu disebut anak sulung. Itu anak angkat. Anak angkat Yesus anak kandung. Sebentar dulu, beda. Tengoklah. Anak angkat dengan anak kandung itu beda. Makanya kalau anak kandung itu sorga dan bumi sudah menjadi milik Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah si Dajjal, si Lucifer, si Helal bin Holol dalam namaku, dalam nama Yesus. Tapi kalau Israel tidak bisa mengusir setan dalam nama Israel, dalam nama Efraim, karena cuma anak angkat. Mereka juga cuma diangkat doang jadi anak. Sebenarnya bukan anaknya, cuma ciptaan. Tapi kalau Yesus itu anak kandung. Kenapa anak kandung? Bapaknya aja saking sayangnya sama anaknya, surga dan bumi segala kuasa diberikan ke anaknya. Udah anakku, lu pegang semuanya, siap, kata Yesus. Lalu apa yang terjadi? Di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Ketika Juma tidak percaya kepada nama Yesus yang bisa mengusir setan, Juma masuk neraka, masih kores. Ngerti? Terus yang kedua, Ngabuk masuk dia. neraka. Ngabuk Terus yang dia. kedua, Ngabuk kamu dia. mengatakan, Ngabuk. bentar, kau juga masuk neraka, kau blokir. Kau juga anak setan kau. Bandel Aku kau juga lihat. kena. Ngabuk dia. Ya, jadi gini. Jadi yang kedua, kau bilang
Dari mana si Yohanes tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, bukan Lucifer? Kan si Yohanes sama Petrus ketika ada orang lumpuh minta-minta di pinggir jalan di samping bait Allah, Petrus dan Yohanes mengatakan begini, bro, emas dan perak gua nggak punya. Ini orang lumpuh nih, lumpuh dari lahir. Tapi apa yang gua punya, demi nama Yesus, lu berdiri. Berdiri langsung dia. Oh, iblisnya Jadi hebat. kuasa-kuasa itu yang meneguhkan. Kalau si Juma kan enggak. Ada orang lumpuh Iblisnya. berjalan, dia aja ikutan Iblisnya lumpuh. mampang sekali. Iblisnya mampang. Makanya sebentar dikit lagi. Kalah lo sampai ke yang kubur lo gua kejar, gua ratain lo benar. Gua tutup api seluruh Indonesia, gua tutup dalam nama Yesus. Bertobat lo. Ya. Jadi makanya gua udah bilang tanda-tanda itu Iblisnya gendut, sudah Bruna. diberikan kepada murid Iya. Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Kami udah Habis sering makan ngusir ini, setan. habis makan tunas Kalau kelapa. si Juma nggak bisa dia ngusir setan, cuma ngerocos. Kemarin Makan ban. Sebentar. Temannya adik gua kemarin ada sakit kista, sudah nangis di depan nyokap gua. Ma, bisa nggak saya doain? Iya, dia sakit kista, udah nangis. Gua doain dalam nama Yesus. Sembuh, gue bilang 2 bulan kemudian dia cerita. Kista itu kutil ya? Putri kista itu kanker rahim. Lalu Kista itu penyakit. Oh, adiknya Bang Ruga kena penyakit kista. Oh. bukan teman-teman adiknya, Oh, bukan ya, salah. teman kampusnya. Jadi dia Kena cerita penyakit kepada kista. adik gua Putri, semenjak didoakan abang lo, gua udah sembuh dan sekarang gua makin rajin ke gereja. Haleluya. Makanya di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kalau si Juma enggak, dia doain orang malah tambah kanker. Lai. Coba dalam nama Yesus bisa nggak? Lu kan gendut nih, jadi kurus. Oh, gua udah turun. Nah, berat gua udah turun. Gue udah turun gitu ya. Udah turun. Gitu kan. Kalau kata orang Islam, masya Allah. Mantap kalau udah turun, bagus. Sama Nah, ini lah. jadi Kalau Juma- soal apa namanya? Nah, udahlah, ini yang itu udahlah. Sama ini lah. Gue tuh kalau misalnya sakit sembuh gitu tuh gue merasa kurang kurang luar biasa gitu. Gue tuh pengen ada orang Kristen tangannya buntung gitu kan. Terus dalam nama Yesus tumbuh tangannya tumbuh gitu loh. Belum ada. Itu loh. ada. Itu pernah ada. Coba Itu pernah praktekkan ada. ya kan Kores. Itu pernah ada Bang Ruga di coba dalam. praktekin. Enggak, Bang Ruga coba praktekin on cam. Coba. Benar tuh kata Kores. Sebentar. Iya, Coba belum ada ya. Sebentar. Sebentar. Coba. Itu pernah Coba. terjadi. Sebentar dulu. Wes, enggak. Bang Ruga coba praktekin, coba on cam, coba praktekin. Nggak bisa gua on cam. Coba. Nggak bisa gua on cam. Oh, nggak ini kan bisa ya? Oh. akunnya ini. Jadi gini. Ada satu penginjil di Inggris namanya Smith Wigglesworth, itulah cikal bakal Inggris menjadi Kristen. Itu kakinya buntung, Kakinya buntung. Lalu dia datang ke Smith Wigglesworth beli sepatu sama dia. Ngapain saya beli sepatu, kan kaki saya kan nggak ada. Udah lo pakai aja. Lo tau nggak pas dipakein numbuh kakinya. Kakinya tumbuh. Itu kalau- tuh yang kayak gitu. Iya, tuh. Itu Di Indonesia belum ada ya? Penginjil dari Inggris. Indonesia belum ada ya? Nah, jadi begini, Bang Ruga, gini Bang Ruga, ini kan Bang Ruga coba bikin aku tuh lagi suka sama itu loh orang Aribowo. Bisa nggak Aribowo itu suka sama aku? Baru kami menikah, bisa nggak Bang Ruga? Ya sekarang kan Aribowo kan Kristen, lu pindah agama dulu. Ya nggak apa-apa, dia aku masukin Islam loh. Bisa nggak Bang Ruga? Ya nggak bisa lah, Aribowo imannya Nggak kuat, bisa. gimana lo? Udah lo dapat cocok aja si Butet. Ini apa namanya? Alay, masa Yesus nggak kuasa ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam? Apa? Ngeluarin orang dari Kristen masuk Islam. dari Kristen masuk Islam. Enggak, justru Tuhan Yesus bilang ke kami, Ya gue tuh suka sama Aribowo loh. ini dari seorang nabi namanya Bunani, dia dibawa ke tahtanya Bapa. Jadi dia langsung di depan tahtanya Bapa. Tuhan Yesus yang nganterin dia ke tahtanya Bapa. Lalu Siapa nama nabinya? Pendeta Nani itu dari Mahanaim. Jelek nama nabinya? Ya namanya juga ibu-ibu. Nah dia dibawa ke tahtanya Bapa. Lalu Tuhan bilang begini,
hanya 3 tahun diberikan kepada penginjil Indonesia untuk menjadikan seluruh dunia menyembah Yesus, hanya 3 tahun ini. Jadi dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi harus menyembah Yesus. Jadi artinya Tuhan sudah kasih waktu 3 tahun. Dalam tempo 3 tahun ini seluruh dunia akan menyembah Yesus. Setelah 3 tahun, maka kita hanya siap-siap menunggu kedatangan Yesus rapture. Berarti 2027 ya? Jadi artinya kalau Juma ingin Lu kalau menikmati 2027 ya, Gini loh. satu dunia malah Kristen gitu-gitu aja. Gua ceng-cengin lu serius. ini udah pasti bro, karena udah mau kedatangan Tuhan. Dia ini udah dibawa ke tahtanya Allah Bapa, bukan ke Yesus lagi. Yesus nganterin dia ke tahtanya Bapa. Aku akan mengantarkan kamu di mana Bapa ada. Lalu dia masuk ke suatu ruangan yang begitu dahsyat, begitu megah. Dia melihat jauh, di situ ada sosok sinar seperti laki-laki duduk di atas bersinar-sinar. Itulah Allah Bapa. Dia di situ duduk, Allah Bapa itu. Yang lu bilang ini Allah, lebih tinggi dari Yesus ya? Sakti juga dia. Enggak, bukan lebih tinggi dari. Dia nabi. Nanti gua akan hadirkan dia di podcast nanti. Oh, mantap ya. Bu, bagaimana Bu? Benar nggak Ibu? Nanti gua akan ngomong gini. Benar nggak Ibu ketemu Bapak? Oh iya, saya memang ketemu Bapak dan memang udah viral kan, videonya kan viral, dan dia juga memang pendeta besar. Jadi bukan pendeta ecek-ecek. Karismatik, Jadi, karismatik. Dia juga seorang. Iya, dari Mahanaim kan salah satu organisasi terbesar penginjilan kan Mahanaim, Iin Cipto yang di Bekasi itu, yang punya sekolah besar itu. Nah, dan dia sering khotbah di situ. Mereka kalau ibadat hari dia- Minggu pada naik awan ya, nggak naik mobil. Ya, hari Minggu ya biasa lah ibadah. Oh, biasa-biasa aja. Oke. Jadi gini, pesan gua nih untuk Bang Juma, karena untuk dalam tempo 3 tahun ini seluruh bumi akan menyembah Yesus. Jangan nanti Arab duluan, sementara lu udah kenal gua duluan. Nah, jangan nanti Raja Salman duluan mengikuti Yesus, lu terlambat gitu. Jadi yang harusnya kalian sudah ngumpulin mahkota di sorga, kalian masih rebutan. Jadi saran saya, cepat-cepatlah bertobat dan menerima Yesus supaya kalian itu dapat mahkota. Karena nggak ada gunanya. Sekarang juga kan kondisi di dalam negara Diterima ini kan gimana? juga Rumah udah gua pada- sempit. Iya kan, kalian, gua udah dapat Rolls Royce, gua udah dapat istana, udah Surga dapat sempit tahta di banget. Jogja. Kalau orang Kalian semua masih masuk di Kristen, luar. surga nggak muat loh ya. Bener juga. Dapat kucing aja enggak gitu. Jadi ada rencana Bang Juma tadi mau nutup api, nah itu gua sambut baik, gabung aja di King of King sebagai donatur. Belum ada gedungnya. Gedung mah banyak. Gua kan rencana mau bangun ini gereja kapasitas 1 juta feet, 1 juta Di mana? Di mana? Di laut mana? Di persegi dari di Bermuda. Sumatera Utara, Kalimantan, Papua 1 juta feet. Karena kemarin di Nigeria itu ada satu gereja itu kapasitasnya 3 juta sekali ibadah, 3 juta. Nigeria ya? Panjangnya 3 km, lebarnya 3 km gerejanya. Bus, isinya orang semua tuh. Bangun, Isinya orang apa? iya. Kalau di Afrika itu gereja karismatik. Kalau di India sekali ibadah 300.000. Di India, Tapi kalau di Afrika gak, patung Yesus itu nanti jangan warna bule, hitam-hitamin dikit, biar nggak ada kecemburuan. Iya, pendeta Nigeria, Yesus kulit putih dirobek-robek pakai pisau. ya kalau itu sih itu urusannya dia lah kan. Hidup itu kan Urusan dia. Itu betul pilih. Iya kan, mau sakit hati itu urusannya dia. Intinya lo mau berbuat baik nggak, lo mau benar. Jadi sekarang kan gereja terbesar kan tuh ada di Afrika. Nah nanti Tuhan bilang dalam tempo 3 tahun ini di penuhan besar itu gereja terbesar tuh nanti ada di Indonesia. Makanya Tuhan tuh udah ngomong sama gua itu minimal 1 juta seat. Gua mau bangun King of King Hall. Makanya gue bilang kalian harus cepat-cepat bertobat. Apalagi sih yang ditunggu perdebatan kalian kan itu aja ayatnya. Ya 5:30. Ini panjang lebar. Teman-teman sudah ada yang mendengarkan jawaban pertanyaan saya tadi enggak? Nggak ada. Nggak ada bang, nggak ada, Jadi nggak ada kan? nggak ada. Nggak ada turun dah. Nggak ada. Jadi gimana dong?
Ya, si Gimana Luga- pertanyaan itu juga nggak dijawab. Sekarang saya tanya, Yesus mau menerima kuasa dari siapa? Coba jawab. Tadi kan Yesus saya menerima sudah- kuasa dari siapa? Saya Silakan, Bang Juma, memberikan, jawab. saya jawabannya sudah sangat akurat pun tadi ya. 2 Korintus 13:4 karena sekalipun ia telah Salah, disalibkan. salah. Dengarkan dulu. Jawabannya Karena kelemahan, salah. namun Yesus Jawabannya salah. hidup karena kuasa Bapa. Salah. Yesus Salah, hidup salah. karena kuasa Bapa. 2 Korintus 13:4. Silakan Salah, aja baca. salah. Silakan Anda baca. Salah, Yesus hidup karena kuasa Bapa. ketawa dia. Dalilnya ada. Salah. 2 Korintus 13:4. Yesus hidup karena kuasa Bapa. Kok salah? Berarti tipeks ini diganti. Cetak ulang. Jadi begini. Ya, apa lagi? Ngarang lagi. Begini, Bang Juma. Apanya? Kalau Bang Luka? Kalau Yesus berkata dengan kuasa Bapa sebenarnya nggak salah juga, tapi Tadi itu dia harus salah. diuji juga. Aduh. Salah ketika lo cuma sampai di situ, karena sebenarnya itu lanjutannya kan ada kuasa Bapa itu kepemilikan Bapa atas kuasa itu bukan ada di dalam diri Bapa, itu ada di dalam diri Roh Kudus, pribadi yang namanya Roh Kudus. Maaf, Jadi kalau ini ya. Bapak bilang kuasaku, ya itu artinya kan itu kan bininya. Misalnya gini, Maaf. Suami. misalnya bini gua, misalnya Renata, contoh nih, Renata kan duitnya misalnya 1 triliun. Itu duit gua, ya Iya, wajar. mana Itu mau kan dia duit bini sama gua, kan lu. duit gua juga. Gak Bang mau Luga. dia samamu, Udah Bang diam Luga. dulu. Bang Luga, menurut Abang, orang Kristen yang paling menguasai Bible di Indonesia ini itu siapa? Yang paling Gak tinggi? ada. Saya lah. Setelah Abang Bang kau Luga. ini Iya, setelah Bang Luga siapa? nggak ada lagi. Pendeta-pendeta, Bukan udah pastor-pastor. rasul. Aku udah duduk Enggak. di 24 tua-tua. Maksudku brother. pendeta-pendeta, iya Bang Luga paling tinggi, oke. Yang dibawanya sikit siapa? Ya boleh nanti gua ajak Pastor Garen lah, biar lo seneng lah. Karena si Pastor ajak Garen dia kan coba udah- diskusi dengan saya, Bang. Kalau Bambang Boleh, Nursono kan maunya di sono-sono aja, kita di sini dia pindah ke sono, kita ke sono dia pindah Nah, lagi gua ke udah- sono, nggak pernah mau Gue udah berdialog. bilang sama Ray, tolong diatur si Garen, suruh ajak debat biar dia nanti kita jadikan. salah satu Suruh debat. coba dengan Bang Suma coba. Oh, itu anaknya Gilbert, itu orang kaya Iya, berat. si Leo Anaconda itu silakan. Suruh aja juga dia. Garen lu main dong, kok Anaconda sih, lu gimana sih? Jangan lu bilang Anaconda, ntar dia nggak mau debat sama lu. Ya biar seram-seram aja dilihat. Namanya kan dibikin serem biar orang takut gitu. Ya, tapi Anaconda. nanti kan gua harus dampingin lah supaya nanti dia kan paling jago-jago bikin mujizat. Dia kalau nyembuhin orang, jago dia nyembuhin penyakit. Oh ya, bagus Iya. lah. Nanti Siapa kalau tahu ketemu, si nanti dokter Luga, didoain, nanti kalau tiba-tiba ketemu, dia dapat suami kan. nanti Tiba-tiba kalau ketemu, dokter dapat suami. nanti kalau ketemu saya, Bang Luga baru lihat. Ku pindahkan bibir atasnya ke atas, bibir atasnya pindah ke bawah, kebalik. Tengok aja nanti. Sayangnya dia nggak tanggapi PT saya. Siapa namanya? Iya, Leo harus Anaconda. dari saya. Kalau dia terjun langsung kan dia kan nggak ada yang kenal. Tapi kalau nanti saya yang ngajak pasti dia mau. Ya coba hubungi dia Bang Luga. Iya. Hubungi. Jadi teman-teman, saya rasa gitu aja dulu malam ini ya. Jadi saya mengundang seluruh API dan rekan-rekannya untuk bergabung di kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang udah big boss di alam semesta ini, donatur kami yang duitnya nggak ada jarinya. Karena kedatangannya udah sangat dekat, jadi ayolah kita bergabung yuk, Ayo supaya kemana? kita bisa memenangkan Timur Tengah. Timur masih banyak tugas kita. Jangan di sini kita ribut mulu. Mending kita jadi Kristen, kita Kristenkan dunia. Iya kan? Kalau kalian apa yang mau kau Kristenkan? Kalian di Indonesia juga kan orang Kristen kan sedikit, mau kau Islamkan juga. Nah kalau kita jadi Kristen, kita bisa mengkristenkan dunia. Jadi kita harus adakan reformasi, jangan Kok begini-begini aja. maksa, kok ngajak-ngajak sesat. Bukannya kau. maksa, supaya kau juga nanti dapat suami cepat. Makanya kau bertobat, blokir.
Iya kan? Baluam. Nanti Ari bawa suami aku Islamkan dia. Ya, jadi closing statement ya. Jadi Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus. Dia cuma menerima izin dari Bapa doang. Izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus. Kalau izinnya dari Bapa, kuasanya dari Roh Kudus, itu sama dengan Yesus Tuhan. Tapi kalau kuasanya semua dari Bapa, sama dengan Yesus Nabi. Itu aja rumusnya. Yesus menerima kuasa dari Bapa, Yesus sama dengan Nabi. Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, Yesus sama dengan Tuhan. Itu A atau B. Kalau saya pilih yang benar, yaitu Yesus mendapatkan izin dari Bapa, kuasa dari Roh Kudus, maka Yesus adalah Tuhan. Itu rumusnya. Jadi supaya kita juga nggak terlalu capek berdebat, langsung aja login ya. Setelah nanti murtad, Kau login. tahu murtad mengikuti Yesus, kita menginjili dunia karena masih banyak tugas ini ya. Masalah pendanaan gampang lah, semua kan tahu sendiri, orang Kristen kan konglomerat semua, duitnya nggak ada habis-habisnya. Wajar, kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Distrik otoken lu suka bunyi-bunyi. Oke ya Bang Jumaya, thank you, aku istirahat dulu ya. Silakan. Oke. Memberkati ya semuanya. Ya, makasih. Oke, saya mau bertanya. Siapa lagi ini? Aku. Oke, saya mau bertanya. Iya, iya. Kan Bang kalau Andi, ada- anak tirinya Bang Andi di ini mau bertanya. Aku mau bertanya. Kenapa Aku ini? mau bertanya. Pasien? Ya, pasien. Ya, kenapa? Kan kalau sadat itu kan mau masuk Islam. Tapi ada yang bilang kalau sadat bisa diucapkan untuk semua manusia. Siapa yang bilang? Banyak yang bilang. Sebutkan salah satunya. Nah, contohnya Bunda Belak juga bilang gitu. Kapan dia bilang? Kapan? Jumat. Tanggal berapa? Jumat. Di Jumat tanggal berapa? Ya nggak tahu, lupa aku tanggal berapa. Dia nggak bisa begitu, harus lengkap laporannya. Oke, tunggu aku hitung dulu. Ya, cari dulu datanya. Tanggal Tanggal berapa? 29 29 jam berapa? jam 12 Sama siapa? dengan Bunda Blok. Bunda Blok siapa? Itu Bunda Blok permanen. Nama orang tuanya siapa? Karena sadar kan kalau mau masuk Islam, tapi katanya Bunda Blok bisa diucapkan untuk semua manusia. Manusia siapa? Manusia kita. Siapa namanya manusia itu? Ya kita semua Rumahnya di mana? di bumi. Di bumi mana? Bumi ya bumi lah, gimana? Kamu ini kok ditanya nggak jawab sih, gimana sih kamu? Bumi kita. Di provinsi mana? Asia. Provinsi Asia? Iya. Ya, siapa nama orang tuamu? Enggak, aku mau bertanya dulu kan. Ya Sadat ini dijelaskan dulu gitu loh, dilengkapin dulu. Iya. Oke. Ya. Lahir tanggal berapa? Siapa? Ya, orang tuamu lah. Enggak tahu. Hah? Ini kamu ngomong nggak lengkap gitu loh, lengkapin dulu. Enggak, aku mau tanya, kalau sahadat kan kalau mau masuk Islam, tapi kata Bunda Blok bisa untuk semua manusia bisa diucapkan. Kan itu kalau mau masuk Islam saja. Iyalah. Kalau mau memeluk Islam, kalau mau memeluk Islam, kalau mau masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau mau masuk botol, ya nggak perlu, cukup kau direndam minyak tanah dulu, muat. Enggak. Tapi banyak yang bilang siapapun bisa itu syahadat katanya. Banyak yang bilang, siapa aja yang bilang? Ya contohnya Bunda Blok. Siapa lagi? Tapi yang banyak yang di Siapa lagi? Baru satu. Sebutkan. di TikTok sebelah. Kan tadi bilang banyak. Ya sebutkan kira-kira 124. Ya kan baru satu tuh. Sebutkan lagi 123 orang. Namanya Fauzia Ya, Agadri. dua. Satu Siapa lagi? tunggu.
Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Dengan ya banyak yang gitu. Siapa? Kan itu kan kalau Sadat kan kalau mau masuk Islam saja kan. Iya, sebutkan dulu siapa lagi. Oke. Ya udah, lu pikirin dulu, dicatat baru ngomong lagi ya. Soalnya ada tamu. Itulah. Ya. Banyak yang Ya, lu aku pikirin nyapa ntar dulu ya. ntar Iya. Oke, nyapa dulu. Dewi, selamat malam, agama apa? Dewi, selamat malam, agama apa? Sekali lagi ditanya nggak jawab, saya turunkan, jangan minta naik lagi. Dewi, selamat malam, agama apa? Bukan aku kan. Ya Allah. Hai. Malah dia Malah ngobrol sama orang rumah. Aldi. Aldi, selamat malam, agama apa? Aldi. Selamat malam, agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Bunda. Mau nyimak aja. Iya. Di bawah kalau nyimak ya, Bang, jangan minta naik ya. Oke. Mahadi, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bukan wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tadi mungkin sinyalnya kurang pas. Bang, Bang. Ntar dulu, kenapa ada dua ini? Ada palsunya lu kasih nih, kenapa? Enggak, kita ini siapa? Kita tanya, ini siapa, maksudnya apa? Ya coba. Halo, sahabat Bang Juma. Ini kenapa kamu pakai nama Bang Juma? Foto Bang Juma. Kenapa? Foto kamu jelek, muka kamu jelek. Enggak. Kalau pakai foto Tuhannya nggak laku. Oh gitu. Suka nyamar-nyamar ya. Jadi lebih populer Bang Juma daripada Tuhannya. Gitu. Udah. Ya silakan Bang Mahadi. Ya, ini Bang Zuma masih aktif kah tuh? Masih ada Bang Zuma? Masih. Jadi gini, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya khawatir juga kalau bertanya dalam hal ini di room seperti ini, karena menyangkut dengan kita juga ya, menyangkut dengan agama kita. Saya pernah lihat YouTube beberapa hari lalu itu Bang Zuma sama Bang Handi itu menyampaikan tentang bahwasanya kita diserang dari luar dan dari dalam. Jadi saya tidak melihat dialog sebelumnya apa serangannya dari dalam dan dari luar. Jadi saya bertanya-tanya, memangnya yang dari dalam itu serangannya yang seperti apa gitu loh. Begitu loh Bang Handi. Kalau bang mobil memang itu bang, ada bang dalam ada bang luar. Kecuali itu belas bang. Bukan. Apa sih? Nggak seperti ini. Saya baca lihat YouTube beberapa hari lalu itu bahwasanya Bang Hendy kan menyampaikan sama Bang Zuma bahwasanya kita diserang dari dalam dan dari luar, kan seperti itu. Dan itu di awal. Udah nggak usah ditanggapin Bang Mahadi. Bang Handi maksudnya itu loh. Ini Bang Handi yang ngapain Bang Juma loh. Bang Juma kan diserang dikatakan begini. Yang Bang Juma ngomongnya saya itu bukan ustaz. Oh iya yang itu. Udah nggak usah udah Bang Hadi itu untuk orang itu. Tapi nggak disebut orangnya. Oke, alhamdulillah. Maksud saya begini, Mbak. Begini saya jawab ya, serius nih. Iya. Udah kalau dari luarnya dulu serangannya memang mereka ini tidak berhenti sebelum agama mereka itu mencapai 50 sekian lebih persen kan itu. Iya. Nyata-nyata mereka serangannya baik masuk komal maupun di media sosial maupun di di dunia nyata. Terutama bagaimana cara menyerangnya, ada yang halus, ada yang kasar. Ya buktinya LAI yang terjemahannya juga itu merupakan serangan juga untuk merusak Islam. Buktinya sampulnya diganti dari Bible menjadi Alkitab. Itu juga serangan yang nyata. Nah, itu kira-kira begitu. Mulai dari juga door to door menyerang umat Islam supaya murtad dan seterusnya. Nah kalau yang dari dalam
Ya ada juga saudara-saudara kita kerjanya mengkritik tiap hari. Kalau dia nggak mengkritik, dia kayaknya sakit perut. Oke. Kira-kira begitu ya. Oke, baik Bang. Ya. Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Ya, terima kasih banyak Bang ya. Yuk. Iya Bang. Terima kasih ya Bang ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau bertanya lagi yang tadi. Bentar dulu, bentar. Bisa nggak yang teman-teman di bawah yang agama Kristen aja minta naik, yang Islam jangan minta naik, bisa nggak? Yang Kristen aja minta naik, yang Islam nggak usah, bisa nggak? Bisa nggak kalian? Amidun, selamat. Amidun ya, selamat malam, agama apa? Amidun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia di bawah aja bang kalau kayak gitu, dia minta naik ya. Kalau nyumatnya apa, kita nunggoten. Hamrina, selamat malam, agama apa? Hamrina, oke di bawah. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan yang Kristen ya. Oh tadi katanya yang pakai foto Bang Juma itu namanya dia ngaku orang rumahnya Bang Juma. Oh ya. Padahal Bang Juma belum. Dasar hotel. Bang Handi kok dabling sih? Dabling gimana Kang? Halo. Iya, aku ngomong dabling. Sekarang ini Kim Angga ini sebelum kau lanjut kau open cam dulu. Oke, tunggu aku Dikasih mau tahu jalan nih. dulu ya. Ya open cam dulu. Jalan Oke, kemana? Mau jalan naik. Dia mau naik di atas. Udah aku sapa dulu ya. Azan Yadi, selamat malam, agama apa? Selamat malam. Agama apa bang? Oh, saya agama Muslim. Assalamualaikum. Sebentar bang Gadi. Assalamualaikum. Iya, agama apa bang? Wabarakatuh. Oke, ya apa yang mau disampaikan bang? Cuma enggak. Wih, ganteng Oke. kali dia boy. Saya dari Kalimantan Selatan ini. Dia bang. Iya bang, apa yang mau disampaikan bang? Biar kita nunggoten bang. Makanya mohon maaf ya teman-teman Muslim yang oten aja minta naik. Mohon maaf banget. Ini apa yang mau disampaikan bang Ajan? Oke, saya mau ini mau tanya. Kan mengucapkan Natal ini kan kita berbagai macam itu pendapat ulama berbeda-beda. Tapi justru dari apologet itu bagusnya yang bagaimana, Mbak? Ya. Tunggu dijawab Bang Juma Ya ya. ulama nggak yang apa-apa. betul lah. Ntar dulu, jangan dulu. Bang Juma itu, Bang Juma bisa memberikan edukasi dia lah, dikit nggak apa-apa. Iya, Pertanyaan gimana? Bagus kok. Iya. Mengucapkan Natal. Saya dengar mengucapkan Natal itu di berbagai ulama ada yang berbeda-beda pendapat. Guru Ustadz Juma. Tapi kalau pandangan dari apologet yang benar bagaimana ya, Mbak guru-guru apologet? Baik. Tapi saya rasa Bung, semua ulama tidak membenarkan kemudian kita umat Islam itu berbohong, betul? Ya. Iya kan ya? Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau semua ulama melarang kita kemudian berbohong, berarti kita nggak boleh kemudian mengucapkan Natal. Karena mengucapkan Natal intinya adalah mengucapkan selamat akan lahirnya Yesus tanggal 25 Desember. Ada nggak kemudian di dalam pendalaman materi Bible bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Kan tidak ada, nggak ada kan? Nah, Iya, jadi iya. dalam hal ini kita tidak perlu berpaku terhadap ulama. Cukup kita sendiri yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membenarkan kemudian kita itu berdusta. Kemudian laknat Allah itu berlaku bagi kita apabila kita itu berdusta. Wal khamisatu anna laknatullah alai in kana minal kazibin. Kazibin itu adalah
pendusta atau orang-orang yang berdusta. Kita dilaknat kalau kita berdusta. Kalau kita mengatakan selamat ya atas prestasi anakmu yang sudah mendapatkan ranking 1, padahal anaknya jelas-jelas tidak dapat ranking. Berdosa nggak kita? Berdusta nggak kita itu? Iya. Ya ini, jadi jangan ambil pendapat ulama kalau kita bingung untuk mengambil sikap. Cukup kita mengatakan bahwa dengan mengucapkan ucapan seperti itu berarti kita melakukan kedustaan. Misalnya Kim, kita katakan, aduh ibunya Kim, alhamdulillah ibu sudah melahirkan anak gadis yang cantik, padahal Kim ini adalah laki-laki. Berarti kita pendusta. Allah tidak mau. In kana minal kazibin, jika engkau termasuk orang berdusta, maka engkau adalah orang yang dilaknat. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Jadi katakan saja bahwa Kim ini adalah laki-laki yang cukup ganteng dan sedikit cantik, kan gitu Bang? Iya. Benar ya? Iya. Jadi maaf ya, karena saya membaur sama di kantor itu kan sebagian itu ada orang kantoran, ada juga orang Kristen. Itu bagaimana sebagai kita mengucapkan itu, Pak Guru? Kalau saya juga di kantor dan saya juga mengalami hal yang sama. Saya terkadang hanya mengatakan selamat berbahagia ya teman-teman atas perayaan hari besar agama kalian. Semoga prestasi kalian dan keluarga kalian makin bahagia. Gitu. Saya tidak melibatkan kemudian sembahan mereka. Saya hanya mengatakan selamat berbahagia kalian ya atas peringatan ya hari besar agama kalian. Itu sudah mewakili itu. Ya, kan mereka lagi bahagia. Jadi kita tidak ikut-ikut terlibat mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari ini dan seterusnya. Enggak. Dan itu pun saya lakukan karena saya sebagai seorang pemimpin ya, dan saya harus adil. Kan Allah juga tidak melarang kita untuk berbuat adil. Selama posisi kita sebagai atasan seperti presiden, gubernur, ya kita kan harus adil gitu. Jangan kita ini hanya bawahan biasa. Wah, setiap ada orang Kristen, selamat Natal ya, selamat Natal ya, selamat Natal ya. Apa pula urusannya ini, sibuk kali mau cari ampau. Nah, kayak gitu. Itu ya Bang ya. Jadi Guru Ustadz Juma berarti kalau kita mengucapkan Bang Juma berarti kita kalau mengucapkan selamat Natal itu berarti termasuk akidah juga ya? Betul. Itu merusak akidah itu. Berarti urusan akidah yang mengucapkan Natal itu. Berarti seakan-akan kita menganggap ada sembahan selain Allah. Gitu Bang. Oh iya. Oke. Oke ya Bang, udah ya. Iya jelas Bang. Oke. Maaf Mbak, saya ini penggemar Bang Juma mulai zaman perdebatan sama WA sampai sekarang saya terus mendengar penggemar sama Bang Juma. Iya. Saya turun aja Mbak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kim. Halo, saya mau bertanya lagi yang tadi. Ya bertanya apa lagi? Kan kalau mau kalau mau masuk Islam kan. Tapi katanya apa sih Kim? Bebas. Itu syahadat itu bisa digunakan untuk semua manusia. Apa sih Kim? Kamu kok kayak ikan apa dek? Mirip ikan piranha adekku ini. Bukan ikan buntal Bang. Kan kalau mau Apa ngomong apa?
Kamu kayak belut sawah ya, meliuk-liuk. Belut sawah. Ngomong apa? Anakku yang ganteng, ngomong apa? Kalau syahadat kan kalau mau masuk Islam kan. Iya. Nah, tapi katanya siapapun bisa ucapkan syahadat. Tapi kan itu kan untuk khusus untuk masuk Islam saja. Ya, jadi kalau misalnya gini, misalnya ada orang Kristen bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupannya, berarti dia pembohong, berarti dia pendusta. Kemana perginya pendusta? Kemana perginya pendusta? Enggak tahu. Ke neraka. Makanya kita umat Islam ketika kita mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus benar-benar melakukan rutinitas ritual pengabdian semata-mata sesuai dengan kesaksian kita. Jadi laki-laki nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai cila, karena itu dilarang sama oleh Allah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti apa yang Allah berikan kepada kita sebagai aturan main itu tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar berarti kita hanya bersaksi palsu gitu loh. Kayak ulat bulu. Enggak, jangan. Tapi senyumnya dia menganyutkan loh senyumnya. Ya itu dia. Kayak Ini- ulat bulu tengok dia. Ini anak angkat saya ini. Iya, oh iya, Nanti kamu udah kelas berapa sekarang, Kim? Sama. Udah tamat? Mau ndak kamu daftar akabri? Mau. Mau? Ih, senyumnya men. Serius loh aku nanya. Mau nggak kamu daftar abri? TNI? Masa aku bro? Lucu abang. Mau TNI mau? TNI mau? Katakan darat atau katakan laut? Tidak mau. Hah? Oh nggak mau. Jadi maunya jadi apa? Dia mau menjadi penjaga Skincare kubur. mau jual skincare. Ini nggak cocok dijual skincare. Soalnya nanti dimakan malah. Nggak boleh. Jadi mau jadi apa? Mau jadi apa? Mana tahu Abah bisa bantu. Mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Oh itu. Mau jadi laki-laki? Pragawati. Jadi Pragawati. Mau jadi laki-laki? Jadi apa? Hah? Nanti kalau aku jelasin itu komen. Woi, pakai kacamatanya dulu. Pakai kacamatanya dulu, pakai. Kacamatanya pakai. Elah. Ganteng. Ada teman kita di ZCC kemarin mirip ini mukanya kayak gini. Siapa ya? Lupa saya. Kalau ketemu Alberto ini nyambung ini. Iya. Tunggu ya, ke telepon Alberto dulu suruh masuk ya. Cita-citanya apa, Adek? Ananda Kim. Apa? Biskota? Bisnis. Mau bisnis apa? Gigi palsu, mata palsu, hidung palsu, Skincare. atau skincare? Ada yang bilang mirip Pak D itu di bawah, kurang ajar kali kau, woi. Oh, mirip Pak D katanya. Kacamatanya. Saya mau. Nanti jadi apa namanya? Jadi kalkulator aja sama dengan Bunda Blokir. Reseller. Iya. Jadi reseller. Reseller. Ih, manis sekali senyummu deh. Kalau Bunda Blokir kan jadi provokator. Distributor. Oh, distributor. Kirain provokator. Provokator. Lama-lama Pak De sama aja dengan Bang Juma. Nggak beda, Glenn. Si Kimangga ini dia mau distributor jual beli air laut. Kamu sekarang umurmu berapa, Kimang? 21. Kok tahu 21? Emang kamu lihat waktu kau lahir? Lihat. Oh, kamu lihat waktu kau lahir. Beda 2 tahun dengan Bang Suma berarti ya. Ih, mau nada. Kim, jakunnya berapa? Jakunnya ada berapa? 1, 3, 2. Ini Nah, ini dia nih. merusak channel saya ini. Nah, ini dia nih Alberto nih. Udah undang Rusak nih. konten saya jadi rusak ini.
Alberto. Bagaimana teman-teman di YouTube, dimatikan ada YouTube dulu kita ya. Jangan dulu lah. Rusak ini konten rusak. Alberto. Enggak rusak bang. Nah, Teman-teman Alberto. di YouTube matikan dulu atau gimana ini? Janganlah Bang Juma, bagus lah. Ya matikan aja Bang Juma, suruh pindah tempat saya nggak apa-apa. Matikan. Tempat aku suruh pindah Bang Juma. Matikan suruh pindah tempat aku. Yang di YouTube kerebatan, mereka masih mau lihat lehernya katanya. Ya. Seksi. Ini ada Alberto nih temennya nih. Alberto. Itu Alberto Alberto silakan. ditelepon langsung datang weh. Alberto sama Kimangga itu temanmu, coba panggil Kimangga Alberto. Kimangga. Open cam Alberto, open cam. Alberto open cam. Open cam Alberto. Alberto open cam. Kayaknya ini, sorry. Maksudnya kamera saya nggak bisa dibuka itu dia. Kenapa nggak bisa Alberto? Ah kau jangan bohong kau. 62 baru Pak D. Udah, Oh, belum datang bisa. aja, Ini datang kenapa ini? Akunmu sedikit sekali, kemarin udah bisa open cam. aja. Akun baru ini. Ini dulu Bang Juma tuh di apa ya? Bang Juma akan berhadapan dengan pendeta terkenal, pendeta Alberto. Iya, terus si Sadli sibuk tuh, si Sadli yang sibuk. Ternyata yang datang Alberto. Aduh. Dikerjain saya kurang aja. Macam udahlah. Sepertinya saya udah nggak mampu berhadapan lagi. Ya dengan siapapun, mau Pak Zuma lah, mau si siapa. Ya. Coba sama ini Kimangga itu coba kau panggil dia Kimangga. Kimangga udah dapat berapa follower? Udah Dikit banget. dikit ya. Dan Pak Kimangga ini tadi Pak Andi Cilips telepon saya, dia WA saya, dia masih punya nomor saya. Maksudnya gini. Ya kamu ngomong sama dia masalah teologis, masalah Tuhan coba berdua. Konsep ketuhanan coba berdua. Konsep ketuhanan. Ya. Gua coba bicarakan tentang konsep ketuhanan. Tapi saya udah lupa semua tentang Tuhan itu. Betul lagi nih. Tentang Tuhan itu tidak bisa dikenal hanya dengan Kamu yang jelas, saya tidak paham. oh ya aku ulangi. Tentang Mati lah. ketuhanan itu Saya mau pamit dulu dari channel YouTube bentar. Aku tutup dulu nih. Itu kan nggak adil dia. Nggak adil dia kan. intinya Nggak adil dia kan. Nggak apa-apa lah buat hiburan orang di channel YouTube kok minta gaskan katanya petugaskan gitu loh. Oke, tuh aku udah lupa semua ini. Aduh, ini gara-gara apa ya? Ini gara-gara gua tidak pertuhan dulunya itu sampai sekarang. Ini Mantap ya. ini yang di YouTube pun pada ngomong mirip saya katanya. Wih, kurang nih yang di YouTube juga nih. Parah ini. Ini yang di YouTube nih pada ngomong mirip saya katanya. Aduh. Mungkin Parah ini nih, tengok Ahi. Mungkin ini Ahi. Mungkin ada benarnya juga Ahi. Tapi sikit aja. Nih, Kacamatanya. tuh. Tengok tuh. Apa katanya? Besarin Apa coba katanya? KSD, besarin tuh. Apa katanya? Mirip Ade Sugi katanya. Mirip Ustaz Sugi katanya. Oh, mau kualat. Hah. Padahal nggak mirip Ustaz Sugi mirip. katanya. Ya, padahal masih muda Parah ini. itu. Kualat itu nanti. Ya baik. Parah. Iya Pak. Aku belum tahu usianya Kimangga ini usianya. Soalnya saya 20 tahun ya. Tapi Gini Alberto bisa dengarkan saya? Oke, terima kasih. Oke, saya dengar. Oke, dengarkan saya. Jadi kami dari Apologet Islam Indonesia itu mencoba mendatangkan manusia dari Kutub Utara yang usianya sudah 1200 tahun. Dan sekarang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, ini dia orangnya ya. Kenalan lah sama beliau. Ini. Dia umurnya itu sudah 1000 berapa itu ya. Kemarin sertifikat kelahirannya itu ada dari Kutub Utara. 1221 hari. Itu dia. Ini makhluk dari Kutub Utara. Ini berteman dengan jin Ifrit yang bersama dengan Nabi Haidir waktu itu. Silakan tanya-tanya tentang beliau.
Ya, sebelum ditanya aku tanya dulu Bale Simangunsong ini agama apa? Bale Simangunsong selamat malam agama apa? Oh, kalau dia makhluk fosil. Beda lagi. Agama Kristen. Jadi hitam. Oh, sorry. Ya apa yakin apa gini? Pak Simangunsong, Pak Simangunsong berani gak? Sama Pak Zuma, Pak Simangunsong. Siapa Simangunsong? Bale. itu ada Bale Simangunsong itu. Oh, Bale Mate, iya. Oh, Mat. Oke. Bale Mate, coba bilang. Bale Mate. Bale Mate. Ya Bale Mate kedo-kedo. Aduh. Santai aja napa Albert? Bilang aja Bale Mate masih bisa dialog bilang gitu. Ya, mendesak. Bale Mate masih bisa dialog. Halo. Nah. Masih. Yang Udah berapa kali sama Pak Zuma, Pak Bale. Oke, udah berapa lama? Udah berapa kali? Manra segunrece. Selesai. Alberto jadi moderator. Udah jadi moderator aja daripada baik cakap adalah. Ya udah dipanggil balenya. Ini Pak Bale ada minum tak? Pak Bale Rako. Allahu Akbar. Jangan grogi, santai aja bang. Ya, ada minum gak? Pak Bale udah. Nah, gitu aja. Merek apa? Merek Fit, merek Aqua. Pak Bale mati naseng. Bale udah ganti nama Pak Bale. Atau disuruh orang ganti nama. Atau memang nggak bisa dipanggil udah ya gua gak kenal Anda sih. Iya kenalan dong, ajak kenalan. Soalnya apa ya? Cuma iya gini. Udah berapa kalimat gue bicara entah gak usah respon. Gue pikir orang ini apa ya? Pak Alberto udah disunat. Belum. Alberto ini grogi sama Bale Mate. Ya, Pak, ini Pak Alberto anak angkatnya Bang Zuma. Iya betul. Dua anak angkat saya ini dua, si Kim juga satu pasang. Anak angkatnya lurus-lurus semua ya. Iya, ikan lohan. tidak seru juga ini. Ikan lohan, itu pun tahu ikan lohan ya. Gak seru juga. Ikan lohan. Gak seru. Berapa meter tuh? Berapa sentimeter tuh? Berapa meter tuh? Baru 1,5 meter. Alberto sekarang kamu Alberto kamu sekarang masih menyembah Yesus atau sudah enggak lagi? Aduh, oh iya aku lupa, aku harus coba obat. Karena apa ya? Karena gua pikir itu bakal buat saya sembuh, ternyata gagal. ya Pak Andi, gua udah apa ya, udah lama gak doa ya, udah lama tidak apa ya, tidak ke gereja. Ya udah lama tidak ke gereja, udah lama tidak menyembah. Coba Pak Alberto tes dulu, tes akal. 1 + 1 berapa Pak Alberto? 2. Oh, jenius dia. Jangan dites begitu. Enggak apa-apa. Aku maksudnya gini, aku masih bisa jawab dengan normal tuh dia. Maksudnya gini, aku ketika ada orang bertanya ternyata gua jawabnya pun juga apa ya, maksudnya gini, tidak masuk akal kadang-kadang itu dia. Ya, coba jadi, dites balik, ditanya-tanya aja nggak apa-apa. Balik silakan dites. Aku nanya Bang, ke Alberto. Ya sama Alberto aja, sama saya aja. Nanya apa sama Alberto ya?
Bang Beto katanya udah jenius, Bang nggak bisa tanya lagi. Nah, kan? gua di bawah rata-rata. Pak Bale, kapan kapan dibaptis atau udah tobat dari kapan dibaptis Pak Bale? Dibaptis. Oh dari ini sejak kecil. Oke, sejak kecil. Oke, baik. Terima kasih. Ya, cuma simpel-simpel aja. Enggak usah banyak cerita itu. Bang Zuma disunatnya kapan gitu? Coba Pak Alberto nanya. Oh, Umur berapa gitu? saya sunat ya umur 19 ya. Saya gunting sendiri sampai sorry. Sorry. Albert Ya, maaf. itu sunat sendiri dirinya pakai gunting. Ya, tapi jangan sampai sensitif lah itu dia. Takutnya nih hal ini terlalu mengerikan tuh dia. Tapi gua tetap tidak merasakannya itu. Iya, astaga. Namanya juga oke, ganti topik. Pak Zuma, kira-kira apa yang terjadi terhadap saya ketika saya menyadari IQ saya rendah dan saya tidak memahami agama dengan baik dan benar. Sekali saya pelajari pasti salah paham semua, gagal paham semua. Gimana ya? Saya selalu gagal paham intinya tuh ya. Dan sekali diserang sama oknum Chris, ya jawaban saya apa? Blunder ya. Ya mungkin karena Alberto itu terlalu pintar, terlalu cerdas. Pintar untuk menunjukkan kepintarannya tapi gak ketolongan. Ya gitu sih. Terlalu pintar untuk buat onar atau terlalu pintar untuk buat orang marah. Ya tidak terlalu pintar untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, ya terlalu pintar untuk intinya ya terlalu pintar untuk apa ya. Bang Alberto, mendingan kita tanya Bang Zuma aja. Temanya kan gitu tuh, tinggal tanya Bang Zuma. Yesus atau Yudas yang disalib, Bang? Biar kita nyimak nih, Bang. Ya udah, itu sudah dibahas berkali-kali, itu udah 100 kali itu. Tunggu. Bale mau masuk Islam? Enggak lah. Oh ya wes. Oke, lanjut. Silakan Gurunda. Iya, yang intinya yang disalib itu adalah Yudas, orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Iya. Ya betul. Ya tentang apa ya? Saya terlalu pintar untuk apa ya? Untuk diperbodohi sama para penyesat. Ya sampai saya tidak belajar dari Pak Zuma, tidak belajar dari Bedak tabur, diam dulu, itu Gurunda mau nerangin. Oh baik Pak Bang Zuma, silakan Bang, biarin. Ya, jadi berdasarkan pengajaran Paulus ya, setelah kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus mengajarkan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang melakukan tindakan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan menurut Kristen itu adalah Yesus. Tetapi setelah diselidiki kemudian tak ada data di mana Yesus ini pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi ada pemaksaan harus Yesus. Berarti ada unsur dari alam gaib yang kemudian memaksakan orang Kristen harus percaya bahwa Yesus, padahal tak ada alasan sama sekali yang bisa membenarkan itu sampai Yesus yang harus terkutuk. Kira-kira dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga dia yang harus mati di atas tiang salib?
Karena adalah sesuatu hal yang mustahil orang lain yang melakukan dosa, dia yang jadi tumbal. Kecuali ada yang menginginkan di luar nalar manusia itu terjadi. Nah, hanya ada dua, yaitu iblis dan Tuhan. Kita indikasikan Tuhan. Begitu kita selidiki, ternyata justru yang kita temukan adalah larangan-larangan Tuhan untuk jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kalau iblis, ya ini oknum kedua, justru dia mau agar supaya orang yang benar ini menjadi salah, di mana dia adalah panutan banyak orang, sehingga ketika dia yang mati di atas tiang salib, maka banyak orang yang akan ngaku-ngaku sebagai pengikut. Dan itu yang terjadi. Berarti dalam hal ini iblis berhasil membuat makar. Iblisnya membuat makar. Itu terjadi. Contoh, makar di mana terjadi? Iblis merasuki Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Makar terjadi imam kepala. Matius 26 nomor 4. Tipu muslihat. Makar terjadi terhadap mahkamah agama. Matius 26 nomor 59. Kesemua unsur yang terlibat melakukan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan disebut di dalam Matius 27 nomor 18 bahwa mereka semua menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Coba Anda lihat. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ya, karena aku lebih tinggi daripada dia. Kedudukan aku lebih tinggi. Dengki iblisnya, maka dia tidak mau tunduk. Inilah yang terjadi terhadap oknum-oknum yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka dengki itu sifat iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak terlibat di sana. Berarti penyaliban ini murni adalah rekayasa iblis untuk kemudian menjerat orang menyembah kepada oknum tersebut karena menjajakan bahwa kematiannya adalah menebus dosa orang-orang yang percaya kepada dirinya. Tapi unsur yang kita cari di sini adalah pembenaran daripada firman Tuhan di perjanjian lamanya mana? Bahwa Tuhan membiarkan orang benar dibunuh. Tuhan mengajarkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia. Itu di mana tertulis? Nah, padahal kalau kita melihat di dalam Ulangan 18, bagaimana Tuhan murka semurka-murkanya bahwa aku sendirilah yang akan melenyapkan orang tersebut karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tapi apakah orang Kristen itu mau peduli dengan itu? Orang-orang Kristen kemudian mau tersadarkan dengan ucapan itu? Tidak. Orang Kristen kemudian terbawa arus dari keinginan penguasa gelap yang tadi. Karena Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan menginginkan jangan bunuh Yesus. Berarti ada yang menginginkan selain Tuhan pembunuhan terhadap Yesus. Siapa dia? Dialah yang merasuki semua imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, termasuk Yudas. Apa hasilnya? Setelah berhasil, apa hasilnya? Pengikut daripada penguasa gelap itu mencapai 2 miliar penduduk bumi. Untuk mengukur kebenaran ucapan saya, coba jangan lihat Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan jelas bahwa apa yang mereka sembah kelak akan menjadi musuh. Itu Al-Quran katakan, surah Al-Ahqaf ayat 6. Itu betul itu. Nah, kenapa saya katakan itu betul? Karena di dalam kitab saudara sendiri mengatakan bahwa Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan yang mereka sembah itu menjadi musuh mereka yang telah menyembahnya, dan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang
penyembah-penyembah lakukan terhadap dirinya. Ini Al-Quran katakan, dan terbukti Matius 7, 22, 23, Yesus yang kalian sembah mengusir kalian dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah mengusir? Bukankah kami telah bermujizat? Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran tidak salah bahwa Yesus ingkar terhadap apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Nabi Isa pun demikian. Ditanya, "Wa apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku?" Isa mengatakan, "Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka demikian." Nah, ini Al-Quran. Al-Quran datang sebagai penolong. Al-Quran ini datang sebagai penolong. Ketika kemudian orang Kristen membaca Matius 7 nomor 22, nomor 23, mereka masih berdalih, "Oh tidak, ini hanya orang munafik. Tidak, ini hanya orang yang pura-pura saja. Oh tidak, ini dan bla 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 bla." Banyak alasannya kemudian. Kenapa? Penguasa gelap menginginkan mereka tercengkeram di dalam kebinasaan bersama dengan orang-orang tersebut. Tapi Al-Quran datang membantu. "Wahai Nabi Muhammad, selamatkan mereka. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Engkau adalah rahmat untuk mereka." Sampaikan. Maka Al-Quran datang kepada kalian. "Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin." Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Kurang apa lagi? Yesus menerangkan, "Yes, tinggalkan menyembah aku." Al-Quran juga mengatakan demikian, tinggalkan. Kurang apa lagi? Siapa lagi yang akan menasihati antum semua, saudara-saudara Kristen semuanya? Kalau sudah datang Al-Quran, sudah datang Yesus menasihatkan, "Jangan sembah aku akan mengusir kalian." Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Lalu kenapa masih kekeh mempertahankan penyembahan peribadatan terhadap Yesus? Sementara pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa makhluk itu? Siapa roh itu? Siapa suara itu? Tadi sepintas saya membuka tabir rahasia. Si bintang timur, si Helel bin Zakar, yang adalah iblis Lucifer yang diusir oleh Allah dari surga. Tapi itu terlalu berat untuk ditelaah, untuk dipikirkan oleh saudara-saudara Kristen yang masih awam mempelajari Bible. Saya kira begitu, Bung. Tadi yang bertanya siapa? Alberto kan? Baik, ya betul. Betul katanya. Baguslah. Nah itu. Kalau sejarah bilang, dari sejarah ya Bang ya, itu yang disalib Bang, bukan Yudas, karena kan dia yang tujuannya emang buat menebus dosa manusia. Maksudnya juru selamat ya untuk ke seluruh dunia gitu, memberikan keselamatan, bukan dosa ya Bang. Iya baik. Sejarah menorehkan yang disalib Yesus dalam hal ini adalah Nabi Isa. Dalam pandangan kami, Nabi Isa lah yang disalib. Yesus anak Maria yang suci itulah misalnya yang disalib. Kalau itu betul, sejarah benar, apakah pencipta alam semesta ini ridha? Apakah pencipta alam semesta ini suka? Atau Tuhan malah akan murka terhadap kejadian itu? Coba kita lihat Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa misalnya, yang ditorehkan oleh sejarah, itu bukan menebus dosa dan itu bukan keselamatan, tapi itu mendatangkan murka. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan, hal yang menjadi sesuatu yang mungkar, sangat menjadi kekejian di hadapan Tuhan, dilakukan justru menyelamatkan? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Bahkan Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, "Guru, apa yang harus aku lakukan
supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Nah itu kata Yesus. Tapi ternyata ada pembunuhan terhadap Yesus. Nah gimana tuh? Bertentangan bukan? Untuk mendapatkan hidup yang kekal jangan membunuh. Berarti siapa yang membunuh Yesus, maka mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Ayo. Nah kalau sejarah itu betul, yang dibunuh adalah Yesus beneran, dalam hal ini adalah Nabi dan Rasul yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah itu mendatangkan keselamatan? Tidak. Tapi yang didatangkan adalah kemurkaan. Kalau Tuhan murka, kemana pergi orang yang dimurkai oleh Tuhan? Neraka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan itu sejarah benar siapa? Yang mengatakan bahwa itu sejarah benar siapa? Penulis-penulis Bible. Maka muncul pertanyaannya, siapa yang datang mengajarkan mereka tentang apa yang mereka torehkan di atas kertas? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus mati, bangkit hari ketiga. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini siapa yang mengajarkan ini? Paulus menulis 13 buku. Yang mengajarkan Paulus siapa? Makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Terus datang di Pulau Patmos yang mengaku sebagai bintang timur itu siapa? Adakah orang Kristen yang mampu membuktikan ke kita bahwa yang datang mengajarkan penulis-penulis Bible ini adalah Yesus? Kalau ada, tunjukkan orangnya, saya ingin temui. Gak akan ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus yang kau aniaya adalah benar-benar Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang datang kepada dia adalah Hailale bin Zakar. Silakan Bang. Iya. Makanya kalau saya pribadi sih, kenapa ya saya pilih Yesus ya, karena kan emang ada ayat yang sangat bagus sih sebenarnya, yang kayak seperti di Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya kalau nggak salah yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau seandainya kita mau masuk ke surga atau mungkin kita mau hidupnya itu selamat dengan selamat, ya kita harus percaya sama Yesus dulu. Karena kalau kita langsung loncat ke Allah itu nggak bisa. Ternyata kayak kita tuh kerja sama orang kan, karyawan. Ada masalah nih, nggak mungkin kita ngadu ke supervisor. Pasti kita ke manajer, pasti ke supervisor dulu. Seperti itu sih urutannya Bang kalau menurut saya. Jadi ya hanya Yesus yang bisa menolong kita, itu aja sih Bang. Oke, saudaraku Bale, saya tahu saudara adalah orang baik. Tapi izinkan saya kemudian sebagai saudaramu berbicara. Ketika saudara mengungkap bahwa ada dasar pijakan yang kemudian membuat saudara kemudian menjadikan Yesus itu sebagai sembahan dan menjadikan diri Anda sebagai orang Kristen. Satu ruang lingkup pengajaran itu pasti melibatkan guru, pasti melibatkan murid atau santri. Yesus ketika berbicara, cakupannya, ruang lingkupnya, objek yang ada pada saat itu adalah Bani Israel, bukan saudara. Jadi ketika kemudian ingin memahami Bible, Yohanes 14, coba mundur ke lembaran setelahnya, sebelumnya. Yohanes 13. Di situ Yesus sedang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Bani Israel. Tak ada dia pernah berinteraksi dengan orang Roma, orang Belanda yang mengajarkan kemudian kekristenan, orang Inggris, orang Jerman, tak ada. Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Jadi ketika kemudian dia mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada murid, kepada Bani Israel. Makanya yang merespon pernyataan Yesus itu adalah Filipus, bukan Martin, bukan Herman, bukan Norkeleus, bukan.
bukan Timotius, bukan Paulus, bukan Filemon, bukan orang-orang yang ada di Kolose, bukan orang-orang yang ada di Galatia, bukan juga orang yang ada di Indonesia, Andrianus, bukan, Mingkendek, Juraijes, bukan. Yang merespon pernyataannya adalah Filipus. Siapa Filipus ini? Muridnya. Makanya Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, mu di situ Bani Israel pengikutnya, bukan kepada seluruh kita. Makanya Yesus mengajar hanya ada di Aule. Apa Aule itu? Halaman Yerusalem. Dia hanya mengajar di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Mu di situ bukan Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Islam. Mu di situ adalah internalnya dia, yaitu Bani Israel. Apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadanya. Nah, lalu dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu betul. Kalau dia ini sebagai nabi dan rasul. Makanya umat Islam itu percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada para nabi. Karena umat Islam tidak akan masuk surga kalau tidak beriman kepada Nabi. Berarti harus juga beriman kepada oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi kepada mereka. Maka umat Islam tidak akan masuk jannah, tidak akan sampai kepada surga kalau tidak beriman kepada Nabi yang datang, yang diutus dari Allah kepada mereka. Maka memang betul ucapan Yesus ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah ada yang menolaknya. Islam tidak menolak Nabi tersebut. Dia benar-benar Nabi untuk Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi untuk Bani Israel. Kami tidak menolak. Tapi ada yang menolak. Siapa mereka? Mereka bangsa Tegar Tengko. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen? Kristen beda lagi. Kristen ini kelompok yang disesatkan kemudian. Siapa yang menyesatkan? Oknum yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, sehingga membimbing Paulus kemudian mengobrak-abrik ajaran Tuhan termasuk ajaran Yesus. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam mohon maaf nih, di dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa yang dikatakan kemudian di sana oleh Elohim? Dia mengatakan begini, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, itu terkutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat terkutuk. Akan tetapi kemudian di dalam pengajaran Paulus dia mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Nah, bertentangan bukan? Bertentangan. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26. Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Coba. Hebat kan? Nah, oleh karena itulah kemudian muncul pertanyaan dan pernyataan saya, makhluk apa ini yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian untuk membantah semua firman Tuhan. Nah, mungkin saudara-saudara Kristen yang belajar lebih lama sampai mendapatkan titel STT, silakan untuk mungkin bisa memberikan pernyataan yang akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Nabi Isa, anak dari Maria. Silakan. Oke, saya hafal. Kayaknya pertanyaan seperti itu nggak ada yang bisa jawab. Ya, mana tahu Bang Handi ada yang kerasukan bisa menjelaskan. Kerasukan roh halus. Oke, aku sapa dulu ya. Sasli, selamat malam, agama apa?
Sasli. Sasli, oke di bawah aja kalau begitu ya. Kalau nggak bisa jawab. Oke, Iting, selamat malam. Iting, dibuka mute-nya Iting. Iting Perlias, oke lah, di bawah juga. Oke, yang bisa menjawab pertanyaan Bang Juma silakan naik. Ayo. Kalau bisa menjawab dengan jujur, kita kasih skincare dua bal. 2 bal. Banyak itu. Ya gue yang tanggung nggak apa-apa. Yang penting dia jawab jujur. Kalau jawab muter-muter enggak lah. Benar, gue kasih bonus kalau dia mau jawab jujur. Oke. Mungkin ini Iting kayaknya Kristen dari namanya Iting. Iting Perlias, selamat malam, agama apa Bang? Kristen. Iting. Kristen. Ya kan benar. Ya. Silakan jawab pertanyaan Bang Juma. Apa tadi pertanyaannya ya, Mbak? Diulang lagi Bang Juma, dia belum ngerti dia. Ya, pertanyaannya siapa Bang yang datang, kemudian makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu ke Damsyik? Ya kalau kita lihat dari sumber Alkitabnya ya dia Yesus itu Bang Juma. Ya, kalau kita lihat dari pengakuan yang suara yang datang. Tapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yesus, apa Bang? Hanya gara-gara tertulis gitu ya? Ya karena kita sebagai pengikutnya ya kita mempercaya apa yang ditulis lah Bang, kan kalau nggak tertulis kan nggak mungkin kita percaya begitu saja. Iya, maksudnya pengikut Yesus yang datang mengaku kepada Paulus ini kan? Karena kalau Yesus yang datang kepada Filipus, yang datang kepada Thomas, yang datang kepada murid-muridnya yang 12 ini, Yesus tidak pernah mengaku kemudian diutus untuk non-Yahudi. Contoh, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu pengakuan Yesus yang datang kepada murid-muridnya. Tapi pengakuan Yesus yang datang kepada Paulus ini itu berubah seketika diutus kepada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengakuan Elohim Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, itu Yesus benarkan. Yesus yang datang ke Bani Israel pun membenarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi Yesus yang lain lagi yang datang kepada Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Melalui mulut Paulus, Yesus ini mengatakan, kamu tahu bahwa tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini kontradiksi antara Yesus yang manusia dengan suara yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi hanya suara. Nah, maka muncul pertanyaan, apa buktinya? Apakah hanya karena mengaku lantas kemudian dipercaya bahwa itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan. Silakan Bang. Yang bertentangan yang mana nih Bang ya? Dalam Yesus datang dalam bentuk jasad di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi menurut Paulus di dalam Galatia 1, bahwasanya apa yang disampaikan itu bukan dari orang melainkan dari Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Berarti bertentangan dengan Yesus yang datang dalam bentuk jasad dan Yesus yang datang dalam bentuk roh kepada Paulus. Kenapa bisa bertentangan? Kalau memang ini adalah Yesus beneran yang datang kepada Paulus, kenapa ajarannya bertentangan? Kalau soal itu sih saya tidak terlalu paham konteksnya ya Bang. Cuma masalahnya kan kita harus mempelajari lebih lanjut apa maksud dan tujuan Paulus bicara seperti itu. Soal katanya itu pasti ada penjelasannya. Ini saya tidak mengerti sih penjelasannya seperti apa. Iya. Jadi kalau sampai pada poin itu saudara kita tidak mengerti, lalu apa dasarnya percaya kalau itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan gitu loh. Tidak mungkin satu oknum bertentangan pada saat hari ini dan hari esok. Sementara gimana? Lanjut. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, sebab kalau dia tidak pergi maka penghibur atau seorang penolong lain itu tidak akan datang. Kalau dia tidak pergi, maka dia harus pergi dulu, baru seorang penghibur itu datang. Nah, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah seorang penolong lain. Tapi Paulus mengaku yang datang kepada dirinya setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yesus. Jadi yang mana yang benar? Yesus atau Paulus ini? Paulus mengaku yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus mengaku yang datang kepada kalian setelah aku terangkat ke langit bukan aku tapi penolong lain. Gimana ya Bang Juma ya? Sepertinya pertanyaannya gimana ya? Maksudnya setelah Yesus terangkat di surga dan Yesus datang kembali gitu maksudnya ya? Menurut Paulus, setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang kepada dirinya adalah Yesus. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain selain dirinya. Iya. Itu kan rentan, sebenarnya kan kata-kata Yesus ketika dia mengatakan akan datang seorang penolong yang lain ini, yang itu katanya Roh Kudus ya, betul ya Bang Juma ya? Bukan Roh Kudus Bang. Ya karena di ayat selanjutnya kan dijelaskan Roh Kudus itu akan turun katanya kan, dia tunggulah di bait Allah. Ya, termasuk Roh Kudus, tapi ada oknum lain yaitu seorang penolong. Itu kan jarak rentan waktunya jauh itu Bang Juma antara janji Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dengan waktu Yesus menampakkan diri ke Paulus kan rentan waktunya sangat jauh Bang Juma. Itu sudah digenapi waktu para rasul itu menerima Roh Kudus di bait Allah. Ya, berarti Roh Kudus sudah ada. Sedangkan Yesus mengatakan seorang penolong ini tidak akan datang kalau aku belum pergi. Sedangkan Roh Kudus sudah ada pada saat itu. Bahkan Yesus menghembusi murid-muridnya Roh Kudus. Berarti yang dimaksud datang setelah Yesus bukan Roh Kudus, tapi seorang penolong lain. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang adalah sesosok suara yang mengaku Yesus. Maka muncul pertanyaan, ini siapa? Nah, kalau untuk yang kata-kata Yesus seorang penolong lain itu sudah digenapi pada ini kepada 12 rasul itu Bang Bima, bukan kepada Paulus. Siapa seorang penolong yang datang kepada 12 rasul ini? Ini kan dia menjelaskan tentang Roh Kudus itu yang dijanjikan. Kalau Roh Kudus itu Bang, bukan seorang, dia Roh Kudus. Ya, sekarang tata bahasanya Bang. Kalau seorang menjanjikan Roh Kudus kan dia memakai tata bahasanya kan nggak mungkin dibilang sebuah Roh Kudus kan? Bukan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16. Saya kan tidak terlalu paham dalam teks aslinya itu seperti apa kata-kata seorang penolong itu kan. Karena ini kan terjemahan Bang, agak sulit juga sih saya untuk memahaminya gitu. Karena saya tidak paham dalam teks aslinya. Oke, kalau dalam teks asli, seorang penolong ini atau seorang penghibur ini disebut dengan sebutan Parakletos.
Sedangkan kalau Roh Kudus kan disebut sebagai pneumahagios. Itu adalah gelar yang berbeda. Ada dua oknum yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yaitu Parakletos dan juga pneumahagios. Akan tetapi pneumahagios atau roh suci atau roh murni atau yang kalian sebutkan Roh Kudus ini, itu sudah ada. Berarti ada oknum lain lagi, yaitu Parakletos, seorang penolong. Nah, kalau dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Paulus, loh, apakah Roh Kudus sama dengan Yesus? Satu, apakah Roh Kudus bisa disebut seorang penghibur, Parakletos? Kapan Roh Kudus itu bisa pernah disebut sebagai Parakletos? Tidak pernah. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, penghibur. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi roh yang mengaku sebagai Yesus. Nah, muncul pertanyaan, roh apa, makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Ya sesuai Alkitab ya dia mengaku sebagai Yesus itu Bang Juma. Oke. Sedangkan iblis itu bisa mengaku sebagai malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus tidak mengaku malaikat, dia hanya mengaku sebagai manusia. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia sebut dirinya sebagai manusia. Nah, berarti kalau iblis bisa kemudian menjelma atau berubah wujud menjadi malaikat terang, apalagi hanya ngaku-ngaku manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangankan Paulus, Yesus pun dibuli oleh iblis pada saat Yesus datang ke Bani Israel, apalagi Paulus. Nah, sedangkan ada indikasi itu muncul di dalam Matius 12, jelas sekali ada indikasinya bahwasanya Paulus inilah yang disebut dengan pembinasa keji, yang kemudian bertobat lalu mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Kita lihat di dalam Matius 12. Matius 12 ini diterangkan dengan sangat terinci oleh Yesus bahwasanya angkatan jahat akan mengalami kondisi di mana pemimpin mereka diceritakan di dalam Matius 14 Matius 12 nomor 43 ya sampai nomor 45. Di situ diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Artinya roh jahat keluar dari manusia setelah manusia ini melakukan keangkara murkaan, entah membunuh, entah memperkosa, entah menganiaya, lalu bertobat. Kata Yesus, roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya akan kembali ke orang tersebut. Maka apabila ia pergi, si roh jahat ini pergi dan mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur, lalu roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk, lebih jahat daripada keadaannya semula. Jadi orang bertobat, keluar roh jahatnya. Setelah roh jahatnya keluar, ternyata roh jahat ini keluar bukan untuk selamanya. Roh jahat ini keluar justru memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka Yesus mengatakan, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Maksudnya hal tersebut terjadi dengan kepada orang yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat yang menolak Yesus. Itu di dalam kitab Matius 12 nomor 43 sampai 45. Nah, kenapa dikatakan kemudian Paulus itu angkatan yang tidak setia? Karena dia tidak setia terhadap hukum Taurat.
Dia malah mengatakan bahwasanya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Padahal dia tahu justru orang bisa selamat kalau menjalankan hukum Taurat. Nah, inilah makanya muncul beberapa penafsiran siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini. Kalau dikatakan Yesus, saya rasa jauh. Karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus tidak lagi akan menyampaikan firman, sudah dia sampaikan semuanya. Nah, sementara makhluk yang datang kepada Paulus ini mengaku-ngaku sebagai Yesus, membimbing Paulus kemudian untuk menulis 13 buku. Ini siapa? Sementara Yesusnya ketika datang ke tengah-tengah muridnya, dia mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Bukan berarti masih ada yang ingin aku sampaikan, tapi telah aku sampaikan. Artinya yang datang membimbing Paulus sesuai dengan pengakuan Paulus bahwa yang aku tuliskan bukan aku terima dari orang, tetapi aku terima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, Yesus yang mana? Yesus yang mana yang datang menyatakan 13 buku kepada Paulus? Sementara firman yang Yesus terima sudah Yesus sampaikan semua kepada murid-muridnya. Dan Paulus tidak ada di situ. Ada lagi firman yang diucapkan oleh Yesus, oleh Paulus, yang diterima dari Yesus. Kapan-kapannya Yesus datang kepada dia. Oh, ternyata cek per cek memang ada makhluk yang datang ketika dia ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Coba, siapa yang membimbing mulut Paulus mengatakan Tuhan? Siapa yang membimbing mulut Paulus untuk mengatakan Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Selesai. Setelah itu terjadi, Paulus kemudian dengan gencar mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Taurat. Sunat tidak boleh lagi, makan babi boleh, menyembah kepada Yesus boleh. Semua dilanggar. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, oh tidak, dengan kamu mati Yesus, maka kamu telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi bertentangan antara Yesus yang satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan di dalam di dalam Matius 24 nomor 24, sebelum Yesus itu terangkat ke langit, apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah, sebab jadi di data nomor 23 ini katakan, jadi ketika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Mesias, dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mengaku dia bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Maksudnya apa? Yesus palsu. Itu maksudnya tuh. Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu. Kok bisa Yesus palsu? Yes, karena ada yang datang kepada Paulus, ada juga yang datang kepada Markus, ada juga yang datang kepada Lukas, ada juga yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Jadi Yesus palsu itu akan datang, kata Yesus, dan juga nabi-nabi palsu. Berarti Mesias palsu mendatangi nabi palsu. Klub ajaran si palsu mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran para nabi sebelum mereka datang. Ajaran Yesus dengan ajaran Mesias yang palsu ini dan nabi palsu ini bertentangan. Jadi kalau saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi mengatakan bahwa Paulus dan suara yang datang kepada Paulus serta yang menulis di Pulau Patmos dan suara yang datang mengaku sebagai Yesus, yang mengaku sebagai bintang timur kepada dia, itu bukan Mesias palsu, maka muncul pertanyaan, sudah 2000 tahun lebih, mana Yesus palsu yang muncul kepada nabi palsu? Ada?
tidak pernah terjadi muncul Yesus palsu. Selain kepada orang-orang yang ngaku murtad, ada yang lagi tahajud, aku bertemu dengan Yesus. Ada yang mengaku ke tanah suci Mekah, aku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus mengatakan apa? Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mereka berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku Yesus nanti datang kedua kalinya. Ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Malaikat pun juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwa Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kembali kedua kalinya, sama seperti kamu melihat ketika ia terangkat ke langit. Artinya ketika terangkat dengan jasadnya, maka ketika datang yang kedua kalinya pun dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus palsu. Kalau bukan Yesus palsu, lalu mana Yesus palsu itu? Sudah 2000 tahun. Kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias palsu akan datang. Nah tuh, mana Mesias palsunya? Mana Yesus palsunya? Selama 2000 tahun. Kalau bukan yang datang kepada Paulus dan juga datang kepada penulis di Pulau Patmos. Saya kira begitu sederhananya, Bung. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bima penjelasannya. Sama-sama, Bang. Ya, kalau soal tafsir Alkitab sih ya aku nggak terlalu banyak komen lah, itu hak Bang Juma lah untuk menafsirkan Alkitab kan. Karena pengajaran kan pasti berbeda kita. Kalau Bang Juma menafsirkannya seperti itu ya tidak masalah, nggak ada ini, tidak saya permasalahkan. Itu ya haknya Bang Juma lah. Iya, silakan Bang. Mungkin tafsiran saya keliru. Ya enggak juga. Ya itu sah-sah aja. Cuman ada yang ingin saya komentari ya sedikit ya sebelumnya. Silakan. Cuma jangan tersinggung ya. Enggak Bang, enggak. Kita diskusi biasa kalau diskusi. Yang penting enggak ada hujatan kan gitu ya. Silakan. Ini tadi kan Bang Juma mengatakan meragukan siapa yang datang kepada Paulus. Siapa yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos ya Bang ya. Apakah itu Yesus apa benar kan? Ini kan sebagai umat beragama kita ini kan hanya mengimani apa yang sudah diimani oleh para pendahulu kita ya. Kalau misalnya Bang Juma menanyakan tentang bukti-bukti otentiknya, mungkin itu nggak akan mungkin ya. Karena kita pun hanya membaca dan mengimani apa yang tidak kita lihat gitu kan. Sedangkan para saksi-saksi hidup dulu dia mengimani yang mereka lihat gitu. Jadi kalau sampai saat ini ada yang menanyakan buktinya, itu sangat berat. Bahkan mungkin bukan untuk kita aja agama Kristen ya, mungkin di agama Buddha pun agak sulit untuk membuktikan hal-hal semacam itu. Seperti misalnya seperti Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari malaikat Jibril. Ya kalau kita misalnya tanya buktinya ya kan berat juga Bang Juma. Kita kan hanya mengimani apa yang sudah dicatatkan dalam kitab suci yang kita imani gitu. Gitu Bang. Baik. Oke baik. Saya sangat menghargai pendapat saudara. Tapi begini saudaraku. Kedudukan Yesus sebagai penerima firman dan wakil Tuhan di atas muka bumi, itu kedudukannya sama di dalam agama kami. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul dan penerima firman dan penyampai firman. Pembedanya kemudian adalah apa yang diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad selama 22 tahun lebih masa pewahyuan Al-Quran. Sepeninggal beliau tidak muncul Muhammad baru yang didengarkan suaranya oleh sahabatnya atau murid-muridnya atau rasulnya, dan murid ini kemudian mengikuti suara yang mengaku Nabi Muhammad ini, dan terlihat
ajaran Nabi Muhammad selama 22 tahun bertentangan dengan ajaran seorang yang mengaku atau 4 orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad dalam bentuk suara. Itu tidak ditemukan di Islam. Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah inni Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Itu Rasulullah ajarkan selama kurang lebih 13 tahun akidahnya ini dipermantap tauhidnya. Sepeninggal beliau sudah 1400 tahun tidak ada seorang yang mengaku didatangi Nabi Muhammad lalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan itu. Misalnya la ilaha illallah Muhammad adalah Allah. Itu tidak ada. Tidak ada yang kemudian la ilaha illallah lalu kemudian tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Allah itu sendiri, tak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus bersusah payah sampai dia diobrak-abrik oleh tentara Romawi, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat mengobok-obok beliau sampai dia harus mengungsi ke Mamre bersama dengan murid-muridnya, kemudian mengajarkan, kemudian berdoa sembunyi, dia bersungut-sungut siang malam, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dia mengajarkan sampai dia diobok-obok la ilaha illallah inni Rasulullah kepada Bani Israel, sampai mereka orang-orang Israel berupaya untuk membunuh dia. Lantas kemudian dia ditolong oleh Allah, diangkat. Begitu dia terangkat, muncul oknum yang mengaku Yesus dan muncul oknum yang mengaku nabinya, rasulnya, tapi ajaibnya bertentangan dengan ajaran Yesus yang Yesus susah payah susun selama 3 tahun untuk Bani Israel. Tiba-tiba saja muncul pengajaran yang mengaku mengatasnamakan dirinya. Padahal kalau kita lihat nih pelan-pelan, coba saudara dengarkan saya. Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan membawa namaku, mengaku-ngaku pakai namaku dan mengatakan aku adalah Elohim, aku adalah Tuhan. Itu Yesus pesankan loh dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang ngaku-ngaku membawa namaku dan mengatakan aku ini adalah Bapa, aku ini adalah Elohim. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat ini mengajarkan itu, di data 12 Yesus mengatakan, terlebih dahulu kalian dianiaya, kalian ditangkap, kalian disesah, kalian dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Ajaibnya, Bung, penyesat yang dimaksud di sini 99% akurat tertuju kepada Paulus. Paulus menganiaya murid Yesus. Paulus membawa nama Yesus. Lalu kemudian Paulus mengaku bertaubat. Lalu Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Subhanallah. Begitu terang. Tapi kenapa saudara Kristen tak sanggup sampai menerawang sampai kebenaran itu? Karena bisa jadi benar Al-Quran, wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir ingin membunuh Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu daya untuk menjerat Nabiku, untuk menganiaya Nabiku. Tapi aku justru membalas tipu daya mereka. Aku membalas tipuan yang mereka lakukan. Aku buatkan, mereka membuatkan aku tipuan, aku kembalikan tipuan mereka. Dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Saking baiknya cara Allah membalas tipu daya itu, sudah 2000 tahun orang yang kena tipuannya sendiri belum tersadarkan. Orang biasa ditipu, Bang, dihipnotis, cuman sehari, 2 hari, paling juga ada 1 jam, paling lama sehari orang itu sudah bisa sadar. Tuhan membalas tipu daya 2000 tahun orang-orang ini secara turun-temurun belum tersadar-sadarkan juga.
Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu. Mereka ingin menipu aku, menipu nabiku, menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya aku membalas tipu daya mereka dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bayangkan 2000 tahun coy. Balasan terhadap mereka nggak habis-habis, nggak sadar-sadar. Ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah manusia Yesus itu? Iya. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini manusia? Bukan. Apakah Yesus itu adalah pencipta? Iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah kau menyembah Yesus? Iya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini yang sering membuat air mata saya netes ketika saya ingat kakak angkat saya. Ya Rabb, buka pintu hidayahmu untuk dia. Dia orang baik. Ini akibat makar. Mau bukti makar? Jangan pakai Quran. Mari kita lihat. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan, kata Yesus. Matius 26 nomor 4. Mereka hanya untuk membunuh Yesus, mereka tega membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Hanya untuk membunuh Yesus yang orang suci ini, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus mengatakan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, mereka semua dengki terhadap Yesus, sehingga mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Padahal aku dan juga Herodes tidak menemukan setitik pun kesalahan terhadap Yesus. Tapi kenapa iblis ini pingin kali anak orang yang suci ini mati? Ada apa? Ternyata cek per cek ada kekuatan gaib yang akan membisikkan kepada mereka bahwa dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian akan dihapuskan, dan kalian percaya terhadap kematian dia, kalian semua akan diselamatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini Bung, boleh Anda mengatakan saya salah tafsir, boleh, silakan. Tapi hadirkan orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya sebagai orang yang awam, orang yang haus ilmu, penggiat ilmu, pencari kebenaran, untuk menjelaskan kepada saya secara runut dan otentik bahwa semua kamu salah. Yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus Kristus anak Maria atau utusan Tuhan. Tolong tunjukkan secara otentik data, supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu yang kita butuhkan. Itu yang kita inginkan. Karena kenapa? Keselamatan itu tentu polanya adalah kitab dan akal, bukan dogma, bukan doktrin. Kalau Anda mengatakan Anda tidak memiliki dasar pijakan untuk menyatakan itu karena hanya ikut kepada ajaran nenek moyang, subhanallah, Al-Quran 1400 tahun sudah mengatakannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Cobalah sekarang kita bertanya, hai saudaraku Kristen, apa bang? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus siapa? Mamaku. Mamanya ditanya, ibu? Iya bang. Yang ngajarin anak ibu menyembah Yesus siapa? Kakekku. Kakeknya ditanya, kakek yang ngajarin ibu daripada kawan saya ini untuk menyembah Yesus itu siapa?
buyutku. Buyut, yang ngajarin anak cucumu sampai cicitmu menyembah Yesus itu siapa? Orang tua saya. Orang tua sampai kepada ujungnya siapa? Siapa yang ngajarin? Paulus. Paulus yang ngajarin ente, ngajarin mereka nyembah anak Maria siapa? Makhluk yang datang kepada saya, Bang Suma. Namanya siapa? Ngakunya Yesus. Yakin? Ya, coba tanya. Yesus ini, Yesus. Sini, Bung. Aku mau nanya. Ente yang ngajarin Paulus untuk supaya ngajarkan orang-orang 2 miliar ini nyembah dirimu. Oh, tunggu dulu Bang Suma. Aku sudah menitipkan pesan dalam Matius 7:22 sampai 23. Apa yang aku katakan di sana? Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu terakhir kelak banyak orang yang akan mengatakan dan memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bahkan kami bermujizat pakai namamu dalam nama Yesus. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian semua nyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yakhiruna syai'a wa la yahtadun. Ketika ditanya, mari menyembah kepada Allah, ikutilah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Apa kata mereka? Oh, tidak. Saya lebih memilih kepercayaan yang diajarkan nenek moyang kami, yang diajarkan oleh penjajah, yang diwariskan oleh Belanda. Kami lebih percaya kepada mereka. Padahal Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka pun tidak tahu apapun, bahkan tidak mengerti dan tidak pernah mendapatkan petunjuk. Jadi mereka akan saling menyalahkan. Bahkan di neraka mereka akan saling menyesalkan, saling menyesali. Ente yang ngajarin saya, bukan bapakku, bapakmu yang ngajarin kamu. Saling tuduh satu sama lain. Nah, ini ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada umat Islam, masih ada para apologet yang cinta terhadap saudara-saudaranya. Yang mau silakan, yang tidak mau juga silakan. La ikraha fiddin. Kami tidak menjanjikan neraka. Ketika orang-orang itu masuk kepada Islam, apa yang terjadi? Mereka diajarkan untuk memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak pernah diludahin. Dalam Al-Quran tidak pernah kemudian Nabi Isa ditampar, ditonjok, ditelanjangin, dikubur, dibunuh. Nggak pernah. Sungguh mati di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam adalah makhluk yang suci, terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di dalam Yohanes 16 nomor 14 dikatakan, apabila seorang penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan terhadap oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya ada dalam dinul Islam. Dan kalau kita membaca Bible yang terjadi kepada Yesus, baru juga dia dikandung oleh ibunya sudah dapat fitnah, bertunangan dengan seorang laki-laki. Sesudah itu baru dia memijakkan tanah, kaki ke tanah, ke bumi, sudah dikatakan lahir di kandang binatang, diletakkan dalam palungan, tempat makanan binatang, makanan babi. Belum lagi dikatakan dia ketika dia besar, dia sekolah, kemudian dia memanggil ibunya tidak pernah dengan panggilan ibu, selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai wanita, guneka, guneka, guneka. Tidak pernah Yesus memanggil namanya ibunya dengan panggilan matera. Cari di Bible original text, tak pernah Yesus melontarkan panggilan wahai mami, wahai ibu. Selalunya mengatakan wahai perempuan, wahai wanita. Ini ajaran apa nih? Padahal 10 hukum Torah, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Kayak mana Yesus mau menghormat, selalu manggilnya nggak pernah manggil matera, selalu manggilnya weh perempuan, apakah yang engkau kehendaki kepadaku? Usiaku belum genap. Belum lagi ketika dia mati menjadi mayat, kemudian setelah menjadi mayat dia datang seperti gentayangan. Wahai Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Subhanallah, kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit,
disucikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sungguh umat Islam itu sangat memuliakan oknum tersebut. Tapi kalau di Kristen, mohon maaf, orang-orang Kristen ini berlomba-lomba mengatakan Yesuslah yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Subhanallah. Kami umat Islam terjaga dari fitnah itu. Umat Kristen justru marah kalau kita para apologet Islam menjabarkan melalui Bible, melalui Al-Quran, Bung, Yesus tidak mati di salib, Bung. Yesus langsung terangkat ke langit saking disayangnya oleh Allah, Bung. Tapi tidak, orang Kristen tidak mau terima itu. Siapa bilang Yesus harus mati terkutuk? Sebab kalau Yesus tidak mati terkutuk, kami tidak diselamatkan. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya kira itu sekedar edukasi bagi diri saya sendiri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan kami umat Islam terhindar dari fitnah yang kemudian bisa merendahkan utusan Tuhan kepada Bani Israel yang dikatakan sebagai tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa orang Roma, orang Katolik. Kristen Indonesia ini hanyalah pengikut saja. Pelaku utamanya adalah orang Roma. Orang Roma ini yang ingin sekali kemudian dewa Horus duduk, dewa Zeus duduk, dewa Hercules duduk untuk kemudian tetap disembah oleh manusia, sehingga mereka mengambil Nabiullah Isa alaihissalam dengan memalsukan namanya menjadi Yesus, agar supaya kedudukan dewa Horus atau Zeus itu bisa digantikan dengan oknum yang bernama Yesus ini. Faktanya di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Sang bintang timur di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 jelas sekali dia bernama Hailale bin Zakar, yang disebut kemudian Lucifer, malaikat yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi alias iblis. Dan nyata sekali ada kesengajaan mendudukkan Yesus seperti itu. Di mana? Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa di langit maupun di bumi. Artinya Yesus di situ ingin menyamai dan menyaingi pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita umat Islam berlindung kepada Allah dari kaidah-kaidah aliran kepercayaan demikian. Amin. Silakan saudara yang lain, saya bikin kopi dulu ya. Saya haus ini karena namanya bidadari lagi dinas malam juga kayaknya, jadi teman-teman diambil alih dulu. Guru-guru saya, saudara Iting, kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan bang, tolong saya dimaafkan, saya hanya manusia biasa. Silahkan dilanjut yang lain. Ya, siap. Oke, Bang Iting. Kalau Ya, boleh tahu, silakan. Bang Iting Kristen Protestan apa Katolik, Bang? Protestan, Bang. Oh, Protestan. Tanggapan Anda tadi statement Bang Juma, ada yang mau ditanggapi apa gimana? Kurasa nggak ada sih ya, itu kan ya sah-sah sih. Baju malah kalau untuk menafsirkan Alkitab kami nggak ada masalah sih. Kami kan punya keyakinan tersendiri. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Cuman saya pribadi sebagai manusia umat beragama itu menilai suatu agama itu dari pengajarannya ya. Soal tafsir itu kan Alkitab itu multi tafsir, bukan hanya Alkitab, Al-Quran juga multi tafsir ya. Soal kalau ada perbedaan tafsir itu hal yang biasa sih. Kenapa saya merasa tetap bertahan di iman saya itu bukan karena ini ya, semata-mata bukan karena keturunan sih. Keturunan itu faktor kesekian lah ya. Saya memang merasa nyaman sih di Kristen ini karena memang pengajarannya itu memang udah sesuai dengan hati nurani saya. Pengajaran-pengajarannya itu memang bisa mengubah hidup saya lebih baik gitu lah. Jadi soal tafsir-tafsir itu kan ya, itu pasti setiap manusia kan punya pemikiran yang berbeda-beda lah, nggak bisa kita paksakan. Bahkan jangankan di luar iman kita, sesama kita iman pun kadang-kadang itu ada perbedaan tafsir, itu hal yang biasa. Cuma intinya apa yang diajarkan Yesus tentang kasih itu, yaitu kita terapkan
Karena itulah inti dari pengajaran Kristen itu kan iman, pengharapan, dan kasih. Soal lain-lain itu kan tentu saja hal yang lumrah. Ada perdebatan tentang perbedaan tafsir. Dan satu lagi, secara logika juga kan kepada founding father kita, pendiri-pendiri, rasul-rasul terdahulu juga kan sangat mempertahankan iman mereka itu sangat luar biasa gitu nah, sampai mereka mengorbankan nyawanya hanya untuk nama Yesus ini, dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk mempertahankan iman kami gitu nah. Ya, terima kasih. Ya silakan saja sih Bang, ini kan nggak mengganggu iman sih sebenarnya, cuman nggak mengganggu iman tapi menggugah akal supaya akal kita fungsi. Intinya adalah tadi Bang Joma kan udah nerangin, kalau di Islam itu tidak ada yang menghinakan, menistakan, mengutuk para nabi. Ya khusus kepada Yesua Masya anaknya Maria, kami Islam itu sangat memuliakan dia. Iya. Cuma persoalannya ada seorang yang namanya Paulus ini ajarannya kok sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Seperti yang Anda imani bahwa kok bisa dia mendapatkan ada suara yang dia dengar, kemudian dia membuat surat terus bertentangan dengan ajaran Yesus, termasuk kalau mohon maaf ya menista Yesus begitu, mengutuk Yesus di tiang salib, ajaran Yesus dieliminasi semua. Yesus berkata hukum Taurat harus berlaku, tidak boleh dikurangi satu titik untuk Bani Israel. Datang Yesus, Paulus mengatakan udah dibatalkan semua gitu. Artinya apa? Yesus itu nggak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Yang paling utama adalah tidak ada ajaran para nabi itu mengorbankan anak orang dijadikan tumbal menebus dosa di atas tiang salib gitu. Ya, itu di situ ajaran pokoknya Paulus di sana Bang. Ya, silakan Bang ditanggapi Bang. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, itu kan multi tafsir ya. Soal ada katanya Kristen Paulus menghilangkan hukum Taurat, itu sepertinya multi tafsir dah. Sepertinya kami juga Kristen, sepertinya kata-kata menghilangkan itu sepertinya kurang pas ya, karena ini maknanya tidak seperti itu sebenarnya sih. Kata-kata menghilangkan itu bukan menghilangkan sebenarnya ya. Itu multi tafsir lah, itu ya bebas lah kita pribadi. Bukan tafsir Bang, tertulis dengan jelas di Efesus 2 nomor 15 Bang. Ya maksud saya tafsir itu semua pasti ada penjelasannya. Nggak mungkin lah kalau hukum Taurat dihilangkan, pastikan kita nggak pegang lagi itu Alkitab. Di Efesus 2:15 itu dengan matinya ia sebagai manusia, artinya dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Jadi seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat itu batal, kata Paulus. Artinya apa? Hukum Taurat seperti Tuhan itu esa, Tuhan itu ehad, ya dibatalin oleh Paulus gitu loh. Ya kan seperti kata abang tadi, artinya berarti kan abang menafsirkan gitu kan? Enggak Bang, saya baca apa adanya aja, nggak ditambahin, nggak dikurang. Secara kan gini Bang, logikanya kalau misalnya memang Paulus menghilangkan hukum Taurat gitu kan, nggak mungkin lah kita pegang masih Alkitab itu yang masih terdapat hukum Taurat kan, masih kita baca gitu kan. Kalau memang itu sudah dibatalkan ya kita buang aja kan gitu. Untuk apa kita pegang-pegang dan kita baca lagi kan gitu. Ya nah memang hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel Bang, bukan untuk orang siapa-siapa. Ya terus kalau kita baca apa ada dosanya itu Bang? Ya nggak berdosa kalau dibaca. Kita terapkan dosa nggak Bang? Diterapkan hukum Taurat nggak dosa juga. Ya berarti nggak ada masalah dong. Tapi Anda nggak justru Paulus membatalkannya. Ya, itu jangan muter-muter Bang. Tadi kan seperti saya bilang, kalau memang itu dibatalkan dan tidak berlaku lagi, kan seharusnya kita buang aja itu Bang. Ya mestinya memang di Bible Anda itu udah nggak ada. Itu kan punya Bani Israel, punya Yudaisme.
Nyatanya kan masih ada bang, masih kita pakai. Ya itu namanya tidak konsisten ini, tidak konsisten. Kan, bang. Udah dibatalin tapi masih dipakai-pakai gitu bang maksudnya. Ya, seperti itu bang. Itulah bedanya kan. Seharusnya kan kita sama-sama berpikir gitu loh kan. Ya kalau memang abang pakai, ya sudah ikuti aja. Contoh saya kasih data ya bang ya, hukum Taurat yang masih berlaku dipakai untuk Yudaisme. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Ehad. Apa Kristen masih menuangkan satu Tuhan? Nah itu kita nggak usah bahas gitu bang, nanti panjang ceritanya. Nah itu dia masalahnya bang. Sekarang begini bang, kalau misalnya tuh karena terlalu primitif ya kalau kita bilang Tuhan itu ada 3 itu terlalu primitif bang. Itu kan Yang kedua bang, yang kedua nih yang sering nih. Hukum Taurat itu jelas Imamat 11:7 babi itu haram. Ya. Apa Kristen mengharamkan babi? Enggak. Nah, gini bang ya, kita jangan terlalu terjebak dalam kata-kata haram ya bang ya. Nah itu tertulis bang. Iya benar, saya paham bang. Iya saya paham. Itu kan apa ya, kalau kita jelaskan nanti panjang itu bang. Jadi sebenarnya nggak perlu panjang bang, diperpendek. Yang penting akal maju udah selesai kan gitu. Cuman kalau ditafsir-tafsir dibelok-belokin ya panjang jadinya. Kan gini aja lah bang. Di mana Yesus mengatakan babi itu haram bang? Imamat 11:7 bang, kan Taurat itu. Yesus, aku bilang Yesus bang. Yesus kan mengajarkan, Yesus berkata di Matius 5:18, tak satu titik pun, satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi Yesus itu nggak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat untuk Bani Israel. Tapi Yesus berkata loh bang, yang apa? Yang haram itu bukan yang masuk ke mulut loh bang, yang keluar. Itu Paulus yang nulis itu. Di mana bang? Yesus yang berkata nggak ada bang. Paulus nggak ada. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Bukan yang itu bang. Nah, Paulus berkata ya bukan itu. Kenapa? Yesus berkata yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar. Itu ada bang. Itu masalah cuci tangan abang, bukan masalah makanan itu najis di sana. Kan multi tafsir kan bang. Ya, jadi kalau begitu ya silakan saja makan segalanya bang kalau begitu. Yang penting jangan dimuntahin gitu. Itulah kata Paulus, segala halal cuman tidak semuanya berguna bang. Ya kan gitu, artinya apa? Kristen ini sebenarnya mau kemana? Begini bang, sebenarnya ajaran Kristen itu lebih menyempurnakan lagi hukum Taurat bang. Bukan menyempurnakan, bang, meninggalkan. Karena memang ini hukum Taurat bukan untuk Kristen bang. Gini loh bang ya, hukum Anda itu tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Hukum Anda itu bersumber dari ajaran Paulus yang disahkan di Roma. Buktinya kan Bible Anda berbahasa Romawi bang, bahasa Yunani. Iya. Lihat aja Yunani itu seperti apa. Ya, Yunani itu isinya semua itu bang, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Contoh misalnya ya bang ya, yang paling signifikan itu iman Kristen itu loh. Ya, membunuh anak orang di tiang salib dijadiin tumbal penebusan dosa. Ini kan ajaran pagan. Nggak ada ajaran para nabi mengorbankan manusia menebus dosa. Gitu loh bang. Iya. Nah, ini kan ajaran baru yang dibuat-buat setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Dibuat cerita seakan-akan Yesus dipersekusi, ditelanjangin, diludahin, dipaku, diikat, ditombak lambungnya gitu loh, mati. Ini kan ajaran sangat keji gitu loh bang. Oh, tapi itu fakta apa fiktif ya bang ya? Kalau menurut saya memang ada yang disalib. Ya memang ada yang diperlakukan keji demikian, ada. Itu ciri-ciri orang yang diperlakukan demikian adalah pertama orang fasik, pengkhianat, pemakan suap. Itu yang wajar untuk disalib secara terkutuk. Tapi kalau Yesua Amasya, dia orang soleh, dia orang baik, dia utusan Tuhan, dia tidak berdosa, dia nabi mulia, ya tidak pantaslah untuk dipersekusi di tiang salib. Kalau anaknya Maria itu memang seharusnya seperti itu, nggak pantas. Ya makanya yang disalib ini menurut siapa roh yang masuk ke dalam diri Paulus ini sehingga dia bercerita bahwa ada sosok yang nama Yesus yang disalib.
Ya nggak usah dibahas bang, nanti nggak selesai, nggak ada yang tahu itu bang. Nah, untuk itu Pak, mari kita pakai akal kita. Tidak mungkin ada perintah Tuhan membunuh anak Maria yang tidak punya dosa. Dia utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi, mengajarkan Bani Israel, ya, dibiarkan mati terkutuk. Karena tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Gitu loh. Ya, saya cek coba akal abang, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu bukan anak Maria, penggantinya anaknya Maria. Itulah yang Anda tuhankan. Ya. Iya siap. Diberi nama label, diberi nama Yunani, nama Yesus. Oh iya. Gitu bang. Jadi Tuhan Anda itu sebenarnya bukan anaknya Maria, tapi penggantinya anaknya Maria. Ya terserah sosoknya yang mana menurut Anda. Di zaman Yesua Amasya hidup, siapa orang yang sering mengkhianati dia? Oh dia. Itu bang yang Anda tuhankan. Kalau untuk itu bang, ya tinggalkanlah segera itu. Mari kita pakai akal kita, kembalikan mindset kita bahwa anak Maria itu tidak diperlakukan demikian di tiang salib. Berarti tafsir lagi bang ya? Bukan tafsir lagi bang, ini akal sesuai dengan perintah Tuhan. Ya kalau kan segala sesuatu yang tidak tertulis kan tafsir bang. Tertulis bang, Yesus di Ibrani 5 nomor 7, dia itu orang soleh. Setiap dia doanya itu, setiap Yesus berdoa itu, selalu doanya itu diterima oleh Sang Pencipta. Maksud saya gini bang, maksud saya kan abang. Anda setuju nggak kalau Yesus orang soleh? Gini dulu, ya setuju bang. Maksud saya. Ya setuju. Nggak mungkin dong orang soleh mati terkutuk. Bukan, maksud saya begini bang. Gimana bang? Maksud saya tafsir tadi kan begini. Kan kita, pihak abang kan ragu kalau yang disalib itu Yesus kan. Bukan lagi ragu bang. Dijamin bukan anak Maria yang disalib. Boleh kita cek. Ya terus siapa bang? Yang disalib itu sebagaimana yang boleh dimatikan secara terkutuk itu adalah orang-orang pengkhianat, pemakan suap. Siapa itu bang? Yang mengkhianati Yesus siapa? Oh Yudas bang. Ya iya pasti itu. Yang disalib bang. Jelas Yudas itu bang. Ada sumbernya bang. Ya pengkhianat siapa di Bible? Yang mengkhianati Yesus siapa? Yang ditanya sumbernya bang, yang disalib Yudas itu. Ya di Bible ada sumbernya. Ya, ini loh ya, ini nih dengerin baik-baik ya. Tertulis nggak bang? Tidak tertulis tapi pakai akal. Berarti kan tafsir bang. Ya tidak tertulis juga kalau anak Maria itu disalib terkutuk. Yang disalib itu Yesus. Anak Maria bukan nama Yesus. Anak Maria nama aslinya Yesua Amasya. Nah Yesus ini siapa? Kan gitu bang. Sekarang gini, nggak usah jauh-jauh kita bang ya. Sekarang gini. Nggak gini loh bang. Anaknya Maria nama aslinya siapa? Sekarang gini ya, karena nggak mungkin dong Maria itu memberi nama anaknya nama Yunani. Nggak mungkin. Siap. Sekarang gini bang, ya, kita nggak usah yang berat-berat ya, yang ringan aja loh bang ya. Iya ringan-ringan aja bang, santai. Gini. Saudara kita Muslim ini kan tidak mengakui kalau Yesus itu disalib kan? Saya akui Yesus disalib, tapi bukan anaknya Maria. Oke, bukan berarti anaknya Maria itu bukan nama Yesus, anaknya Maria Yesua Amasya. Berarti bukan anak Maria yang disalib bang? Bukan. Memang ada yang disalib. Orang kan saya ulang nih, yang disalib terkutuk itu, yang ditelanjangin, yang digamparin, yang diludahin itu, yang diberi anggur asam, kemudian ditombak lambungnya mati gitu. Itu bukan anak Maria, karena anak Maria tidak memenuhi kriteria diperlakukan demikian. Kan dia orang soleh, orang baik, utusan Tuhan, mulia, tidak berdosa. Oke. Kan itu masuk akal bang. Oke, akal masuk nih. Nah, yang masuk akal, yang kriteria untuk dibunuh adalah pengkhianat, pemakan suap. Itu yang harus disalib. Oke. Siap. Gini bang. Sebagaimana di Ulangan 21 nomor 2. Nah, orang yang terkutuk di tiang salib di sana itu adalah waduh. Orang benar-benar orang fasik. Iya, gini bang. Gini bang ya. Waktu
Yesus disalib, taruhlah ya ada orang disalib gitu ya, bilang Yesus salah pula ya. Ini dia berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah itu yang bicara siapa itu bang? Oke. Yesua Amasya waktu hidup dia tidak pernah memanggil Tuhannya Bapaknya dengan kata Eli. Tapi Yesus selalu mengani ya Bapakku, ya Allahku, atau ya Tuhanku, ya Rabku kalau bahasa Arabnya, ya Ilahku, ya Elohimku. Yesus kagak pernah selama hidupnya, Yesua Amasya tidak pernah memanggil sembahannya Eli. Tapi kenapa di salib ini tiba-tiba di salib dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani? Kenapa? Artinya ini bukan Yesus, karena berbicaranya berbeda dengan kebiasaan ucapan Yesus sehari-hari, bro. Ini mikir juga di sini nih. Iya. Tapi gini. Gila, bro. Mikir, bro. Mikir-mikir. Jadi Bang Andi ya, ini jadi Kristen ini sudah lama Bang. Ya, jadi saya memang sering Bang ikuti diskusi-diskusi seperti ini dari zaman belum ada TikTok Bang. Ya, ini banyak umat Muslim mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah itu aja Yesus berkata memanggil Bapaknya. Berarti ini yang disalib ini Yesus karena udah bilang selama Yesus hidup nggak pernah dia mengucapkan kata Eli. Gitu loh Bang. Oke. Kagak pernah Yesus mengucapkan kata Eli selama hidup. Coba cek. Ya terus begitu dia disalib ngucapin itu salah Bang ya? Itu orang lain mestinya. Oh iya siapa Bang? Ya itu tadi penggantinya Yesua Amasya. Orang yang terkutuk itu adalah orang fasik, orang pengkhianat, pemakan suap. Oh iya. Jelas Bang. Oke lah Bang. Sekarang mari refresh lagi akal Anda. Tolonglah jangan imani. Jangan iman Anda boleh mengimani ada yang disalib tapi orang terkutuk. Tapi jangan keluarkan iman Anda Yesus tidak terkutuk, dia orang baik. Nah kalau Anda sudah memilih iman akal Anda memilih di sini, oh iya juga ya. Anaknya Maria bukan nama aslinya Yesus. Anaknya Maria Yesua Amasya. Dia orang baik, nggak mungkin dong dia yang disalib. Di hati kami orang Kristen tuh Yesus itu teramat baik, kami selalu memuji dia, jadi nggak mungkin lah kami bilang dia terkutuk. Ya kalau dia baik Bang, ngapain dimatikan terkutuk? Bukankah dia sebelum disalib memang dia paham akan mau dipersekusi demikian? Bukankah dia semalaman ke Bukit Getsemani berdoa semalaman? Ya. Bukankah doa Yesus itu setiap dia berdoa diijabah atau diterima atau dikabulkan oleh Sang Pencipta? Ibrani 5:7 saya udah bacakan tadi, dia orang soleh. Pasti dong doanya, insya Allah doanya kan pasti diterima, dikabulkan. Iya. Nah kalau dikabulkan berarti bukan dia yang disalib, karena doanya itu minta andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Artinya apa? Bapakku yang di surga, bukan Eliku loh ya, Bapakku yang di surga. Kalau memang kehendakmu aku mati disalib, ya no problem. Gitu ya. Ya. Kenapa Yesus tidak disalib menurut Yesua Amasya tidak disalib? Karena tidak ada perintah Bapa di surga itu boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah kecuali sekarang Anda mengatakan begini, anaknya Yesua, anaknya Bunda Maria itu orang fasik, anaknya Bunda Maria itu pengkhianat, anaknya Bunda Maria itu kerasukan iblis, anaknya Bunda Maria itu banyak dosa, anaknya Bunda Maria itu bukan orang mulia. Nah baru siapa? Dia yang disalib. Maukah Anda seperti itu, memberikan label yang demikian kepada anaknya Maria? Tentu tidak toh. Ini Bang kita. Nah sekarang pindahkan label itu kepada orang lain yang bisa diberi label itu. Siapakah itu? Ya pengkhianat. Yaitu nama yang Anda sebut tadi, yaitu Yudas. Gini Bang. Clear toh? Begini. Jadi tolonglah dibagi dua imannya, jangan dicampur-campur Bang imannya di sini. Gini Bang, memang. Jadi akalnya masuk, imannya mentok. Akalnya masuk, imannya mantap. Jadi gini Bang, memang benar sih kalau. Nah benar kan? Kita tuh tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah Bang ya. Benar ya. Memang nggak boleh Bang membunuh. Nggak boleh.
Memang nggak boleh bang. Cuman bang, dalam kenyataan kita hidup ini banyak orang yang tidak bersalah dibunuh bang. Ya kalau zaman sekarang mah ya, banyak orang yang tidak bersalah mati dibunuh sama orang. Tapi kan bukan untuk penebusan dosa, itu mencari sasaran. Itu nggak ada urusannya sama salib. Nah itu multi tafsir bang, kita nggak usah bahas masalah. Ya itu dia. Jangan dibawa ke zaman sekarang. Sebenarnya ya bang ya, iman anak kan berdiri di situ. Ini bang, kita abang jangan bilang zaman sekarang. Kita lihat zaman Kain dan Habel itu pun dibunuh tanpa ada rasa salah, dibunuh oleh kakaknya bang. Ya memang ada orang, banyak nabi yang dibunuh Bani Israel tidak bersalah kok. Tapi bukan nabi bang, saya bicara tentang. Iya, banyak orang dibunuh tidak bersalah, tapi tidak ada satupun kelompok masyarakat ya mengambil momen itu dijadiin Tuhan menebus dosa. Itu mutil tafsir bang, gak usah kita bahas. Itu yang ada sekarang ini adalah ada orang yang tidak bersalah. Anda nisbahkan atau Anda berikan semua gelar tidak baik kepada anak Maria, lu jadiin tumbal menebus dosa di tiang salib. Ini yang dimaksud tadi Bajuma. Roh apa yang memasuki Paulus ini sehingga membolak-balikan fakta? Ya di sini iman Anda sini sebenarnya yang mau dibuka. Kalau Anda sedikit buka aja akal Anda di sini bang. Saya nggak Anda meminta Anda memeluk Islam, tapi bukalah akal Anda. Anda tetap menjadi seorang Kristen yang baik, pengikut Yesus, tapi keluarkan iman buta itu bahwa anaknya Maria mati terkutuk. Itu aja dulu bang. Pindahkan sedikitlah akal, fungsikan iman geser dikit. Yang mati terkutuk itu adalah Yudas sang pengkhianat. Ini dulu bang. Kalau ini bang, saya yakin abang mencintai Yesua Mesias sama seperti kami Muslim. Kami mencintai, kami mengimani, gitu loh. Kami memuliakan Dia. Haleluya. Tapi kalau Anda tidak, Anda menghinakan Dia karena Anda setuju dengan tulisan Paulus mengutuk di tiang salib, jadiin tumbal menebus dosa. Enggak gitu lah bang konsepnya. Paulus itu kan hanya mengutip di kitab perjanjian lama bahwa orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Dia tidak pernah mengutuk Yesus bang. Nah itu Pak, Galatia 3 nomor 13 tak bacain boleh nggak? Dia hanya mengingatkan apa yang telah. Nggak bisa Pak. Yes. Paulus itu mandiri menulis surat. Di dalam bilik penjara dia menulis surat. Ya tapi rujukannya Alkitab itu bang. Nggak ada rujukan Yesus, Paulus merujukan. Dia itu ya menulis sesuai dengan selera dia. Oke lah bang, siap-siap. Gimana? Ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Dari mana ngutipnya? Dia ngarang sendiri kok. Nah ini yang dimaksud Bang Jumat tadi. Roh apa yang masuk ke dalam diri Paulus ini berani-beraninya menulis surat mengutuk anak orang? Oke lah bang, mungkin cukup aja dulu bang, ini tinggal. Oke bang, makasih bang. Tinggal 1% nih baterai. Oke bang. Oh baterainya 1%, iman Anda tetap 100% dong. Ya pokoknya kita saling damai aja lah bang ya. Harus bang, ini kan diskusi bang. Oke siap, terima kasih lah bang ya atas diskusinya. Abang cakep diskusinya. Salut sama abang. Sampai jumpa lagi bang. Iya bang, maaf ya bang kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan ya. Oke sama-sama bang, sama-sama. Oke bang Iting, makasih. Oke, selamat malam. Malam bang, selamat istirahat. Masya Allah. Kita ini sebagai umat Islam hanya ingin mengembalikan akal sehat difungsikan. Bahwa tolonglah, hilangkanlah pikiran-pikiran kotor manusia di muka bumi ini. Bahwa anaknya Maria ini, anaknya Maria yang namanya Yesua Mesias ini mati terkutuk di tiang salib. Aku berdoa kepadamu ya Allah, kembalikanlah akal-akal mereka. Kembalikanlah ke mereka mencintai Nabi Isa alaihissalam. Mereka mencintai Yesua Mesias sebagai nabi untuk Bani Israel yang datang ke bumi ini untuk mengajari Bani Israel menyembah kepada satu Tuhan yang benar. Hilangkanlah perasaan-perasaan mereka bahwa terpaku atau terdoktrin bahwa anaknya Maria lah yang mati terkutuk di tiang salib. Nauzubillah min zalik.
Yang pantas mati terkutuk di tiang salib adalah orang pengkhianat, bukan Yesua Mesias. Itu dari kami. Semoga mereka kembali ke Islam. Hanya Islamlah yang mencintai, mengimani para nabi. Hanya Islamlah yang memuliakan para nabi. Di luar Islam, agama lain banyak menghinakan para nabi. Mulai dari Nabi Daud dihina, Nabi Isa alaihissalam, Yesua Mesias dihina, Nabi Lot dihina, semua dihina. Alhamdulillah dengan datangnya Al-Quran semua diluruskan agar terang benderang. Inilah yang disebut cahaya sampai kiamat. Islam adalah cahaya. Untuk apa? Supaya akal manusia ini berfungsi dengan baik, agar iman ini tidak buta atau imani saja. Akal dan iman harus sinkron. Kalau ada iman tidak masuk akal, segera berpikir Islam menanti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Host, jangan tidur, host. Wih, jangan tidur dong, gue ngomong sendiri nih. Aku dengar. Pak De, bantuin gue, Pak De. Bantuin apaan? Bantuin gue berdoa supaya orang-orang yang menistakan Yesua Mesias Nabi Isa alaihissalam mati terkutuk, semoga mereka bisa berubah pikiran, Pak De. Itu aja sih doa kami. Memang yang kita lakukan itu Bang Andi, debat dengan mereka, diskusi dengan mereka itu ya, itu nilainya itu 1%. Sebenarnya 99%-nya itu yaitu mendoakan mereka. Sedangkan yang kita lakukan debat itu hanya upaya kita gitu loh. Itu nilainya 1% aja. Seharusnya yang banyak itu ya itu berdoa, mendoakan mereka, ya kan, supaya mereka itu sadar. Nah, itu nilainya 99%, begitu Bang Andi. Betul. Agar iman mereka ini kembalilah fungsikan akal dulu baru beriman ya. Betul ya Pak Dea. Karena nggak mungkin dong anak kesayangan Maria Yesua Mesias ini mati terkutuk. Itu nonsen, nggak masuk akal itu. Hanya akal tidak sehat yang mengimani itu. Betul kata Bang Juma. Ayolah semua teman-teman di luar sana, pikirkanlah. Roh apa? Suara apa ya yang membisiki Paulus di Damsik? Siapakah engkau Tuhan waktu dibutakan matanya rebah ke tanah? Siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara dari surga, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Kalau itu Yesus, kenapa mesti Paulus menulis surat Yesus terkutuk? Mestinya dia memuliakan dong. Kan begitu logikanya ya Pak Dea? Iya, intinya kalau memang benar itu Yesus, maka ajaran Yesus dan Paulus itu seiring sejalan, sinkron. Intinya itu Bang Andi. Betul. Contoh, Yesus ini kan sangat memuliakan hukum Taurat. Ya, cinta mati, taat sampai mati katanya di dalam kitab mereka. Taat sampai mati terhadap hukum Taurat. Nah, mungkinkah orang yang sangat cinta, taat sampai mati terhadap hukum Taurat mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sampah? Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 8. Masuk akal enggak? Rasulullah Nabi Muhammad sangat cinta Islam, sangat mencintai syariat-syariat Islam, bahkan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Tiba-tiba ada orang ngaku mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengatakan sholat itu sampah. Kira-kira sinkron enggak? Coba mikir. Sampah juga itu, argumentasi sampah juga itu. Iya, misalnya gitu kan. Iya, misalnya. Iya. Kira-kira sinkron enggak? Ada enggak kan dong. yang ini torekat itu mengatakan yang penting ingat, ya kan, nggak perlu sholat, yang penting ingat. Itu udah sama dengan sholat. Nah, ini sinkron nggak dengan ajaran Nabi?
Dia tuh bisikan iblis itu. Nah itu bisikan iblis. Makanya pernah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika sholat asar ada cahaya datang. Hei Syekh Abdul Qadir Jailani, semua amalmu sudah aku terima. Mulai sekarang kamu tidak perlu sholat lagi. Dilempar sendal sama Syekh Abdul Qadir Jailani, setan kau. Aku ini siapa? Sedangkan orang yang aku cintai, yang aku muliakan, baginda Nabi Muhammad SAW, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Apakah aku lebih mulia daripada Rasulullah sehingga aku tidak perlu sholat lagi? Nah itu orang yang otaknya lurus. Tapi orang yang otaknya bengkok, dengar sesuatu nggak ditelaah dulu langsung dipercaya begitu saja. Begitu Bang Andi. Ya itulah, kalau orang kerasukan setan ya memang itu jangan sampai diikuti teman-teman. Orang kerasukan setan itu membolak-balikkan dari perintah Tuhan menjadi larangan Tuhan yang dia jalankan. Jadi orang yang kerasukan setan itu pasti aneh-aneh, pasti ajarannya nggak beres, pasti ngajak menyembah manusia. Pasti itu orang yang kerasukan setan. Begitu juga roh apa ini yang membisiki Paulus ini. Kalau roh yang benar ya mestinya sinkron dong ajaran Yesus Mas, ya itu aja sih. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ada seorang makhluk yang mendatangi Anda atau ada yang membisiki Anda yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu pasti iblis, laknat itu. Pasti iblis itu. Nah, sekarang gini Bang Andi, kalau memang ajaran Paulus itu ajaran dari Tuhan gitu kan, mungkinkah setan itu mendukung? Kira-kira setan mendukung enggak? Kalau ajaran dari Tuhan nggak mendukung malah. Nggak mendukung. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Roh Tenung itu di dalam Kisah Para Rasul 16:16 itu. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh hasil besar. Ya, coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami, dan dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Masuk akal enggak? Iblis, bukankah iblis itu maunya orang itu tersesat, masuk neraka, ingkar kepada Tuhan? Ini malah memberitakan apa? Wah, ini adalah orang-orang dipilih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya kan? Yang mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nggak matching. Mana mungkin iblis itu mendukung, memberitahu, oh ini orang ini bawa keselamatan, ikuti ya. Bill Gates. Nah itulah teman-teman, waspada kepada bisikan-bisikan. Jadi sekarang itu iblis itu ada yang tidak kelihatan, lebih parah lagi iblis yang kelihatan. Yang kita sering dengar itu banyak iblis loh di media sosial. Mualaf, diajak paksa, diancam untuk kembali menyembah manusia. Iblis itu iblis nyata teman-teman, waspada ya. Ini ada tamu yang naik katanya nih, kita sambit dulu. Sambut. Assalamualaikum, tes. Waalaikumsalam. Bang Andi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam dari Jalan Karya, Bang Andi. Wih, Jalan Karya mantap. Dekat rumahnya Opung ini. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Ustadz Sugi yang ini kebetulan ketemu langsung. Sebenarnya sih mungkin udah sering dibicarain, udah dititip sama ke Bang Andi, tapi ketemu Ustadz Sugi sekalian ngomong aja deh langsung. Aku ada titipan salam, sebenarnya udah lama, udah setengah tahun yang lalu, dari Ustadz Abu Didat. Masya Allah. Ke Bang Juma, Pak Desugi, Bang Yonatan Nandar. Kemarin aku udah ketemu Bang Andi, aku titip barang seandainya ketemu. Masya Allah. Bang Juma, tadi aku minta maaf tiba-tiba keluar masuk orderan soalnya. Cuman ojek online aja ini sih.
Gini hari masih narik bang, istirahat lah. Alhamdulillah ya. Tadi ada sedikit ya ke Pamulang jadi diambil dulu. Bush, jauh amat Pamulang loh. Ya namanya mencari sesuap berlian dan sebongkar nasi. Wih, kayalah. Itu mah lagunya Wali itu. Suap nasi sebongkar berlian. Niat cari gadis dapatnya janda kan gitu. Iya. Ya udah kita sambut lagi yang satu nih, Hati sama Will. Hati. Will, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz Sugi. Iya bang. Injil itu apakah masih ada ya sampai sekarang ya? Apa sudah tidak ada? Apa? Injil. Injil itu nggak pernah tertulis bang. Kita ubek-ubek dalam Al-Quran tuh nggak pernah dikatakan Injil itu pernah tertulis. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 48 itu, di situ masih disebut hikmah. Hikmah itu artinya masih dalam ucapan dan perbuatan Nabi Isa alaihi salam. Ya, kemudian di Al-Quran juga disebut kitab. Nah, kitab ini jangan pernah diartikan secara secara simpel khusus hanya mengacu kepada sebuah buku. Tidak. Kitab itu di dalam bahasa Arab itu bisa berarti ketetapan atau hukum-hukum. Salah satu contoh ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah memakai kata kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu dari kata kitab, dari kata katabah, yang artinya telah ditetapkan bagi kamu untuk menjalankan puasa, ya, sebagaimana orang-orang sebelummu juga diperintahkan untuk berpuasa. Kan itu juga memakai kata kitab. Nah, ini dia. Jadi kitab tidak harus diartikan sebagai buku. Contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitab. Dalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini, di dalam kitab ini tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Nah, apakah ketika malaikat Jibril itu menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad itu membawa kitab? Tidak. Tapi kenapa itu disebut kitab? Karena yang dimaksud adalah di dalam ketetapan-ketetapan ini, di dalam hukum-hukum ini, di dalam petunjuk-petunjuk ini, tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Begitu bang? Masya Allah. Masya Allah. Jadi kitab nggak selamanya dipastikan buku, bisa juga sebuah kata. Tergantung konteksnya. Betul. Jadi Ustaz menanya, berarti Injil itu seperti Al-Quran berarti ya? Ucapan. Ya, tidak mungkin dong. Tidak mungkin malaikat Jibril atau Roh Kudus datang dari langit memenuhi Nabi bawa buku. Masuk akal nggak sih kok bawa buku? Enggak, maksudnya seperti hafalan tuh Ustaz. Seperti hafalan. Ya, kalau Injil itu kan masih dalam ucapan Nabi Isa, belum sempat dihafal para murid. Siapa para murid yang hafal? Para sahabat Hawariyun hafal? Enggak ada. Kenapa itu enggak sampai enggak dijaga oleh Allah? Karena itu sifatnya sementara, dia hanya untuk kaum bangsa Israel saja. Nah, yang dijaga itu hanyalah Al-Quran, karena Al-Quran itu sifatnya kekal. Dan setelah Al-Quran tidak ada kitab-kitab lagi, nggak ada ketentuan-ketentuan atau wahyu Allah itu nggak ada lagi, karena nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di zaman dulu umat-umat sebelum umat Islam itu kan yang diberi tugas berdakwah itu hanya para nabinya. Ketika para nabi itu wafat, ajarannya rusak, datangkan nabi baru. Tolong di mute, agak ganggu bang. Iya, di mute dulu ya. Nah, diutus nabi lagi, ya, untuk memperbaiki umat. Nabinya wafat,
diganti nabi lagi. Nabinya wafat, diganti nabi lagi. Nah, tapi hal itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada nabi lagi. Kenapa? Karena tugas kenabian diberikan kepada umatnya. Seperti contoh di dalam Quran surah Ali Imran 110, kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik yang diadakan oleh Allah untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan berimanlah kamu kepada Allah. Jadi tugas kenabian sudah dilimpahkan kepada umatnya. Makanya setiap umat Islam itu wajib hukumnya untuk berdakwah. Kalau umat-umat terdahulu tidak diwajibkan untuk berdakwah. Walaupun umat ini rusak sampai seperti apapun, Allah tidak menurunkan nabi karena tugasnya sudah berpindah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang. Berarti bisa dipastikan bahwa Injil itu sudah tidak ada ya Ustadz ya? Tidak ada. Tidak ada lagi ya. Ya, mau itu yang apokrif kayak yang ditulis Barnabas kayak semuanya itu bukanlah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, walaupun di dalamnya mungkin masih ada setitik kebenaran. Contoh, ya, saya tidak tidak mengatakan bahwa isi kitab Kristen itu salah semua, tidak. Saya masih mengakui ada kebenarannya juga di situ. Makanya Nabi Muhammad itu berpesan kepada Umar bin Khattab ketika Umar itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku baru saja dibacakan kitab mereka. Rasulullah mengatakan apa? Jangan kamu percayai dan jangan kamu dustai. Nah, yang aku takutkan, kata Rasulullah, ketika itu dusta, kamu anggap itu benar. Ketika itu benar, kamu anggap dusta. Jadi kita harus berhati-hati ketika menyikapi kitabnya orang Kristen itu. Nah, contoh mana ayat yang masih bisa kita anggap benar, yaitu ayat-ayat yang sesuai dengan Al-Quran. Contohnya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Oke, sepakat. Itu sesuai dengan Al-Quran. Misalnya di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, kita sepakat. Markus 12 ayat 29-30 juga begitu. Dengarlah Israel, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Itu sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Nah, oke. Jadi di dalam Bible itu ada yang masih benar, yang salah juga lebih banyak. Begitu, Bang. Oke. Makasih Ustadz Sugi. Iya, sama-sama. Mau nanya lagi boleh Ustadz Sugi? Apa tuh? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa Bang Andi nanti yang jawab. Oke. Enggak, maksudnya untuk kitab Taurat itu sama ya, sama kayak perjanjian lama itu yang dipegang sama umat Yahudi. Oh tidak, beda lagi Bang. Kitab Taurat itu yang dipegang oleh orang Kristen, ya, itu bukanlah kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Karena kitab Taurat itu ya ditulis, yang sekarang yang dipegang oleh Kristen itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Yaitu ditulis oleh siapa? 70 rabi-rabi Yahudi yang disebut dengan Septuaginta. Itu atas pesanan dari siapa? Raja Ptolemy II. Nah, sebelum itu nggak ada kitab apapun, Bang, nggak ada. Ya, jadi kitab Taurat itu bukan kitab yang ada di Kristen itu, entah tulisan siapa, nggak jelas. Salah satu contoh kita buktikan di dalam kitab Ulangan 34 ayat 10 kalau tidak salah ya. Maka matilah Musa. Kira-kira Musa nulis begitu enggak tentang dirinya sendiri? Oke. Terus yang bentar, saya tanya, kira-kira Musa menulis maka matilah Musa gitu? Enggak mungkin. Oke. Bukan, itu udah jelas kan? Itu bukan tulisan Musa. Udah ada penambahan. Ya.
Walaupun di dalamnya masih bisa kita anggap benar, ada yang benar gitu Bang. Tidak semuanya salah. Oke, berarti yang dipegang sama umat Yahudi itu kitab apa, Ustaz? Ya di dalam Al-Quran kan dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim al-ayah ya kan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan jelas. Apa ya, ahli kitab itu mereka itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Yang nulis siapa nggak tahu Bang. Itu kitab karangan mereka sendiri. Berarti 70 orang itu tadi yang nulis Bang. Oke, berarti sama kayak Injil Ustaz ya? Jangan dikatakan Injil Bang. Biblos. Oh, Biblos. Biblos, jangan dibilang Injil. Oke. Iya, Pak. Biblos. Oke Ustaz, makasih Ustaz atas. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya udah tidak ada lagi ya Pak De ya, waktunya istirahat mungkin. Ya. Iya. Ya. Aku pun besok mau ke ini Bang Andi, ke Perawang, mau ngurus apa itu? Apa tuh? Balik nama motor itu NMAX. Oh dia balik. Nah atas nama siapa ya Pak De? Atas nama saya? Boleh, nggak apa-apa nanti. Atas nama Bang Andi. Tapi KTP-nya udah terlanjur, KTP saya yang saya kirim, gimana nih? Ada. Ya besok gua telepon deh itu. Dirobah. Ya udah kalau gitu teman-teman semuanya, karena Makassar udah jam 3, Pak De juga harus aktivitas ya, waktunya kita istirahat ya. Untuk itu ya saya kembalikan ke Pak De, ditutup deh Pak De semuanya termasuk yang ada di YouTube. Oke, Bang Andi terima kasih ya, saudaraku sudah setia mengikuti kami mulai dari sore tadi hingga dini hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Zuma, guru besar kita ya kan, bermanfaat untuk kita, ada ilmu yang bisa kita ambil, dan semoga menjadi jalan hidayah bagi orang-orang yang mendengarkan dakwah kita. Amin. Dan tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allah. Bang Andi, telepon Bang Zuma. Iya ntar.